Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karimil amin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Faya ahbaballahi wa ahbab rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, alhamdulillah kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beraktivitas. Kita awali dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas kesempatan yang diberikan pada kita untuk meniti amal saleh. Semoga seluruh aktivitas kita di hari ini dan selanjutnya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat menghasilkan kualitas kehidupan yang baik, hayatan thayyibah, dan semoga juga berakhir dengan husnul khatimah. Pun demikian kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga saudara-saudari kita yang berkehidupan sampai dengan detik ini namun belum beriman dikuatkan jiwa mereka, hati mereka, lisan mereka untuk bersyahadat sebelum wafat kembali kepada Allah. Dan juga tentu kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga para pelaku maksiat dan boleh jadi kita termasuk di dalamnya, dilembutkan hatinya untuk bertaubat dan kembali meniti jalan yang benar yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita mencoba dari subuh ini berikhtiar untuk meningkatkan amal soleh kita, dan di antara ikhtiar terbaik meningkatkan amal soleh adalah menguatkan pondasi amal ini dengan ilmu yang baik. Dan di antara sekian ilmu yang bisa dipelajari, pokok pertamanya adalah yang terkait dengan akidah untuk memantapkan keimanan kita, merajut kekuatan di dalam jiwa, sehingga dengan kuatnya iman itu maka akan tumbuh amal-amal yang berkualitas baik dan bernilai soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pertemuan kemarin kita telah sampai pada pembahasan pokok iman yang kedua, sub yang kelima sampai dengan keenam, yaitu mengenal malaikat dan beragam tugas yang terkait dengannya. Telah sampai kepada pembahasan malaikat raqib dan atid, atau dengan dua sifatnya raqib dan atid, hadir keduanya, mencatat segala apa yang terkait dengan aktivitas kita, baik perkataan, perbuatan, untuk mengingatkan kita bahwa semua apa yang kita kerjakan diberikan penilaian oleh Allah Subhanahu wa taala, tercatat dengan sempurna dan menjadi saksi terbaik sebagai bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu senantiasa kita meningkatkan semangat untuk menunaikan amal soleh sehingga seluruh perbuatan kita dicatat dengan sempurna dan baik oleh kedua malaikat dimaksud. Kemudian ikuti support yang dibisikkan dalam jiwa kita oleh kedua malaikat itu, karena mereka juga disebut dengan hafidhin, yang menjaga kita dalam beraktivitas. Tergantung kita menerima atau tidak bisikan dan penjagaan dari malaikat itu mengarah kepada yang baik. Kemudian apa yang dituliskan oleh keduanya kelak akan ditampakkan kepada kita, diminta oleh Allah agar kita bisa membaca, melihat hasil dari perbuatan kita, dan ditampakkan bagi orang baik di tangan kanannya, kemudian bagi orang yang buruk atau tanda-tanda keburukan baginya di akhirat di belakang punggungnya, yang dengan itu menunjukkan bagaimana akhir kehidupannya untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala ataupun juga menerima azabnya. Karena itulah kemudian kita mencoba untuk mempersiapkan diri dengan baik, dan sebelum sampai kembali kepada Allah tentunya ada masa tunggu ya, sampai tiba waktunya kita kembali, kita menghadap. Karena itulah kemudian kita akan membahas tentang masa tunggu yang dimaksudkan, di mana kita akan berada setelah kita menyelesaikan misi kita di muka bumi ini dengan sifatnya dunia itu, seperti apa keadaannya. Ini akan kita lanjutkan dalam pembahasan kali ini, membahas tentang dua malaikat penjaga di alam pemisah, di alam tunggu, yaitu yang kita kenal dengan malaikat Munkar dan Nakir. Dari mana nama Munkar dan Nakir itu? Apa tugas keduanya? Seperti apa gambarannya? Pembelajaran kali ini itu yang akan kita coba akan maksimalkan dengan merujuk pada keterangan baik dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Karena itu saya akan coba kembalikan dulu kepada urutan pembahasan yang telah kita uraikan. Saya akan membuat semacam urutan penomoran supaya memudahkan kita untuk memahami dengan baik gitu ya. Baik, kita masih ada di simpul yang kedua pada rukun iman, yaitu iman atau mengetahui hal yang terkait dengan malaikat dan ragam-ragam tugas mereka, serta segala hal yang terkait berkelindan dengan fungsi yang kedua ini, iman terhadap malaikat.
Baiklah, kita telah bahas terkait dengan Jibril, kemudian kedua Mikail, ketiga kemudian Israfil, keempat kemudian Malakul Maut, atau yang dikenal juga dengan Israel atau Azrael. Kemudian yang kelima, kemarin kita bahas tentang Raqib, sifat malaikatnya, gitu kan? Raqib, Atid, ini keduanya sifat yang terkait dengan dua malaikat penjaga dan pencatat amal. Nah, sampai di sini ya. Saya ingin memberikan satu gambaran seperti ini ya. Jadi citra yang tampak dari nama-nama ini harus menghadirkan satu gambaran dalam benak kita yang diteruskan ke dalam hati kita. Sehingga dari situ ada respon di dalam jiwa, memberikan sebuah kesan kepada diri kita, sehingga dari kesan itu muncul kemudian satu sikap untuk merespon, perilakunya bagaimana, ya. Jadi saya menginginkan ketika kita mengenal nama-nama ini, kita mengetahuinya dengan fungsi, kemudian respon sikap kita, bukan hanya sebatas hafalan. Ya, kalau cuma hafalan, nyangkutnya nanti hanya nyangkut di kepala saja, di pikiran, tidak tembus ke dalam hati. Ya, ini mesti hadir ke dalam jiwa kita, apa yang telah kita bahas. Demikian metode kita belajar. Ya, jadi kalau kita urutkan, Jibril ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, jelaskan untuk menurunkan wahyu dan menguatkan risalah kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mendengar kata-kata Jibril, ya paling minimal lah kita bersolawat kepada Rasulullah. Itu respon tercepatnya. Sudah sampai belum ke kata itu, ke respon itu? Ya, jadi kan kalau konsep beriman itu kan seperti ini, ya, iqrarum bil lisan, diucapkan dengan lisan, tasdiqum bil qalbi, dibenarkan oleh hati, kemudian juga ada jawarih merespon anggota tubuh kita. Ya kan? Nah, jadi dari mulai diucapkan dengan lisan itu turun ke hati, dibenarkan oleh hati, kemudian nanti ditetapkan oleh jiwa kita, diberikan respon kepada seluruh anggota tubuh kita untuk berperilaku. Karena itu turunan-turunan iman itu ketika sampai ke dalam hati, bentuknya perilaku. Nah, perilaku ini yang disebut dengan amal soleh. Baik bentuknya ibadah ritual, amal solehnya seperti sholat, ya kan? Nah, itu kan turunan dari keyakinan yang sudah sampai ke jiwa, didorong kita menunaikan sholat. Atau berperilaku baik yang lainnya. Ya, dalam konteks muamalah yang dihiasi dengan akhlak, kata-kata yang baik dari lisan, pandangan yang baik, seperti sering kali saya ulang, bahkan saya ingatkan dalam setiap pertemuan nampaknya, kan? Nah, ini juga sama. Ya, sepanjang dia pembahasan iman, maka apa yang diucapkan di lisan itu kalau sudah masuk kepada kategori iman harus tembus ke hati. Iman itu kan perkara hati. Ya, lisan itu membuka, begitu dibuka sampai ke hati. Demikian. Jadi iman yang benar itu tembus ke jiwa, bukan cuma di lisan. Kalau pembuka saja, itu nanti syarat pertama untuk Islam. Jelas ya? Nanti ada di Quran surah ke-49, ayat ke-14. Ya. Ini pembedanya. Jadi pembedanya saya turunkan di sini untuk dihapus kemudian ya. Quran surah 49, Al-Hujurat ya. Al-Hujurat. Ayat 14. Quran surah 49 Al-Hujurat ayat 14. Ya, ada ayatnya, silahkan dibuka mushafnya. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu, ya kan? Walakin qulu aslamna, ya, walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Jadi ada sekelompok orang Arab Badui, Arab itu Arab Badui ya. Jadi ada Arab, ada Arab, itu berbeda. Kalau Arab itu lingkungan kota dan umumnya terpelajar gitu, ya. Kalau kekinian. Kalau Arab itu Arab Badui yang sifatnya nomaden, berpindah-pindah padang Sahara dan sebagainya. Nah, ada sekelompok Arab Badui datang kepada Rasulullah SAW mengatakan kami telah beriman, membawa kata ini, kata iman ini. Nah, bagaimana kemudian respon Rasulullah SAW? Ternyata Nabi kemudian menunggu isyarat wahyu. Karena itu segala yang terkait dengan keadaan hati Allah yang maha mengetahui. Ya, Allah turunkan wahyu, turunkan ayat, sampaikan pada Rasulullah untuk merespon ya statement atau bahkan klaim yang mereka sampaikan. Apa yang disampaikan langsung dalam Al-Quran ya ketika wahyu itu turun, qalatil a'rabu, disampaikan orang-orang Arab Badui itu menegaskan, mengatakan amanna, kami telah beriman membawa ini. Ya, lalu apa respon yang muncul dari wahyu itu? Ya, Allah menegaskan, qul, katakan Muhammad SAW, lam tu'minu, kalian belum benar imannya, belum serius. Ya, belum sungguh-sungguh, belum terlihat benarnya. Tuh dikatakan tuh belum benar, belum sejati gitu kan.
Nah, baru masuk tahap kemana? Walakin qulu aslamna. Tapi katakan aslamna, kami baru masuk Islam. Ya, sedangkan syarat masuk Islam itu kan yang pertama mengucapkan kalimat syahadat kan? Syahadatin. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kan itu diucapkan lewat lisan. Jadi baru sampai lisan. Nah, ini dia. Baru sampai lisan. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, sedangkan iman yang diucapkan oleh lisan itu belum sampai kepada qalbu, kepada jiwa. Ya. Masih ingat kata qulub kan saya terangkan ya di sebelum-sebelumnya. Ya, silahkan disimak kembali ya teman-teman. Kata qulub itu kan jamak dari kata qalbun. Ya kan? Di dalam qalbun ada nafas. Di dalam nafas ada takwa dan fujur. Nah, maka Allah menegaskan iman yang sejati itu ketika diucapkan di lisan harus ditembuskan kepada jiwanya, ya, kepada qalbunya, ke nafasnya, tembusnya ke takwa ini sehingga jadi cahaya bagi takwa. Jadi begitu sampai kepada jiwa takwanya, membimbing jiwa takwa jadi cahaya, nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Itu yang akan disupport oleh malaikat yang kemarin kita terangkan, malaikat hafadzah, itu kan, dan seterusnya. Itu yang akan nanti membangkitkan amal soleh. Jadi kalau belum sampai ke jiwa takwa ke sini, ini dorongan untuk beramal soleh agak sulit. Akhirnya apa? Ngaku Islam aja di lisan. Muslim, ya muslim. Tapi untuk beramal soleh nggak tampak. Ya karena amal soleh itu baru bisa terjadi kalau ada dorongan iman. Dorongan iman itu bisa muncul kalau sudah sampai ke takwa ke sini. Ya karena itulah dalam Al-Quran kata-kata iman, amal soleh, takwa itu bersandingan. Ya. Kalau kita mau turunkan jenis amal soleh, misalnya sholat, ya kan? Sholat. Nah, sholat ini kan amal soleh. Amal soleh ini, ya kan, buah dari iman. Iman yang mana? Iman yang sampai ke takwa. Kalau kalimat iman ini cuma di lisan, nggak sampai ke jiwa, nggak sampai ke takwa, walaupun mengaku muslim, saya udah muslim bersyahadat, tapi kalimat imannya nggak sampai ke dalam jiwanya. Ini nggak akan terdorong, ya, nggak akan terdorong menjadi cahaya untuk melakukan ibadah amal soleh. Jadi kita akan dapati orang-orang yang mengaku muslim, Islam, tapi sulit menunaikan sholat, kan, nggak mau bayar zakat dan sebagainya. Akan tampak begitu. Jadi kalau sekarang ada didapati demikian, ya itu sebetulnya agak terlambat ya, golongan yang demikian. Ya ini kata-kata ini hanya sebatas kiasan ya. Maksud saya ingin menegaskan bahwa dari dulu sudah ada yang seperti ini dan diluruskan oleh Allah dengan turunnya ayat. Kamu harusnya begini gitu ya. Jadi kalaupun nampak kekinian, nah maka segera menyadari itu semua, bahwa ada yang keliru, bahwa ada yang harus diperbaiki gitu kan, dan sebagainya. Nah orang-orang dulu demikian diluruskan oleh Al-Quran. Ya, jadi kul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Didorong kemudian teman-teman sekalian naik ke atas ketemu ini. Ya, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Muttaqin kan orang takwa tuh, ya kan? Siapa orang takwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib, ada iman dalam jiwanya. Meyakini walau tak nampak pada pandangannya, kan iman. Kemudian apa? Iman itu mensupport dia untuk mengerjakan ibadah. Wa yuqimunas shalah. Ya ayyuhalladzina amanu, iman. Kutiba alaikumus shiyam, amal soleh puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, takwa. Itu sandingan korelasi keseluruhannya. Nah, jadi sifat orang beriman, iman yang benar itu akan mengantarkan segala turunan pembahasan imannya ke dalam jiwa. Bukan cuman di dalam lisan. Ya, jadi demikian kalau kita praktekkan. Ini cara kita belajar ya, cara guru-guru kami mengajarkan kepada kami ya, dan kita sampaikan kembali gitu. Jadi kalau kita disebutkan kata-kata ini, jangan cuma di lisan, anak-anak kecil juga hafal yang belum baligh. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, gitu kan? Bahkan langsung ke Mungkar Nakir, Raqib Atid, Malik Ridwan, gitu kan? Anda ajarkan burung beo juga bisa gitu kan? Nah, tapi tipikal orang beriman, apakah tadi itu keliru? Tidak, itu benar secara keilmuan, ilmu yang diterima, itu kan informasinya dikelola, teringat oleh pikiran. Tapi kalau kita ingin terapkan dengan karakteristik orang beriman, tanamkan ke jiwa kita. Jadi begitu kita kemudian melihat ada tulisan, mendengar kalimat Jibril, oh kita tahu, kita telah belajar. Tugas malaikat Jibril ditugaskan oleh Allah menurunkan wahyu, menguatkan risalah kenabian Rasulullah SAW, yang dengan itu jadi pedoman kehidupan kita. Maka kita ingat, ya, bahkan Al-Imam Al-Bukhari meneruskan kitab Bad'ul Wahyi, dimulainya wahyu, untuk menerangkan dulu kebenaran risalah Nabi Muhammad. Kalau kita sudah yakin benar, baru bab yang lainnya dibuka. Untuk apa membahas bab-bab yang lain kalau kita misalnya tidak meyakini risalah Nabi Muhammad SAW. Jadi turunnya malaikat Jibril diberikan tugas menurunkan wahyu. Di antara yang paling penting adalah untuk membuktikan dan menguatkan risalah.
dan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mendengar, melihat dan sebagainya tulisan Jibril, kalau melihat malaikat Jibril kan nggak mungkin ya mendengar gitu ya tentang Jibril atau melihat pembahasan tentang ini Jibril ya disebutkan, maka paling minimal kita ingat risalah Nabi Muhammad, kebenaran Nabi Muhammad sebagai rasul, petunjuk-petunjuk, kita mencintainya. Maka respon itu kalau sampai ke jiwa, keluar kemudian bimbingan cahaya muncul dari lisan kita ya. Kita katakan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad misalnya ya. Atau paling minimal dalam sholat kan kita keluarkan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ini yang dimaksudkan. Ya, dan itu nanti akan kembali kepada kita feedbacknya. Allah memberikan kemudian rahmatnya, kemuliaan-kemuliaan 10 kali lipat dari apa yang kita ucapkan. Ya, man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi asyru salawat. Siapa yang bersalawat kepadaku kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu kali salawat, Allah memberikan salawat. Ya, memberi salawat di sini maksudnya salawat itu banyak ya maknanya. Dari kata salah, jamaknya salawat, artinya banyak sekali. Ada yang berarti doa, ya kan? Ada yang berarti permohonan ampunan, ada yang berarti pemberian rahmat. Ya, makanya nanti dibagi dalam satu ayat dalam Al-Quran ketika disampaikan innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi kan? Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Nah, itu salawatnya Allah dengan malaikat berbeda. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang beriman, kita salawat kepada Nabi. Itu beda. Jadi tiga ini, salawat Allah, salawat malaikat, kita kepada Rasulullah, itu tiga itu beda. Ya, sifatnya beda. Dari Allah itu rahmat. Dari malaikat permohonan ampunan. Dari kita permohonan doa. Yang dengan salawat itu Allah memberikan ya kepada kita lebih baik dari apa yang kita bacakan. Artinya berkali-kali lipat. Ya, jadi kita bersalawat mengakui risalah Nabi Muhammad SAW, mengakui kemaksuman beliau, mengakui kemuliaan beliau. Jadi salawat kita kepada Rasulullah itu bukan doa kita kepada Nabi. Ya, Nabi nggak butuh doa kita gitu kan. Ya, justru dengan salawat kita itu kita mengikrarkan kebenaran risalah Nabi Muhammad, kebenaran rahmat Allah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam kan, jaminan rahmat Allah dan keselamatan, kemuliaan, ketentraman, kebaikan kepada Rasulullah. Ya, inna a'tainakal kautsar, kami telah jamin untukmu segala kenikmatan yang banyak dan sebagainya. Itu dengan salawat kita tetapkan itu. Begitu kita menetapkan demikian, dapat 10 kali lipat dari itu, yaitu Allah berikan rahmat, curahan, kesempatan ampunan dan sebagainya. Nah, ini mahal ya, modal sedikit kan, ya hasilnya banyak gitu, modalnya kan dikit. Ya, kenapa nggak kita gunakan setiap hari? Setiap hari, coba saya mau tanya Anda, setiap hari bersalawat berapa kali? Subuh salawat nggak? Siang salawat nggak? Sampai malam tuh, sampai mau tidur, bangun tidur. Ya, sempat salawat nggak? Masya Allah, ini kan murah gitu kan. Dalam artian ringan diucapkan, tapi mahal sekali dapatnya, banyak dapatnya, keuntungannya banyak. Ya, Masya Allah. Jadi kalau dapat pembahasan ini, artinya penguatan risalah. Nah, makanya kan urutannya setelah itu rahmat. Ya kan? Setelah itu apa? Rahmat. Mikail, kalau disebutkan Mikail, ingat, ini pembawa rahmat, pembawa rezeki, pembawa keberkahan. Artinya kalau disebutkan malaikat Mikail, coba lihat diri kita nih. Ya, apakah masih lekat dengan maksiat atau tidak? Kan di antara rahmat diturunkan kepada orang-orang yang berbuat taat, maka tingkatkan ketaatan kepada Allah. Rajin sholat lagi dan sebagainya. Kan? Lihat kondisi di rumah, hal-hal yang nggak disenangi oleh malaikat, jauhkan. Hal-hal yang disenangi oleh malaikat, dekatkan. Yang tidak disenangi, jauhkan. Yang disenangi, dekatkan. Ya, buka misalnya dengan tilawah Quran, banyakin ngaji dan sebagainya. Itu Masya Allah datang kan. Nah, disebutkan Israfil, ingat bahwa tempat kita bernaung ini begitu kecil, pada akhirnya hancur juga. Ya, itu akan menjadikan kita menjadi proporsional dan seimbang mengelola aset-aset kehidupan supaya diarahkan untuk membantu ibadah. Jadi kalau kita dapat penambahan omset dari usaha, mobilnya jadi bagus, jadi begini, nggak akan terlalu bangga karena tahu akan hancur juga. Jangankan mobil, aset sendiri, dunia ini akan hancur juga, alam ini, universe akan hancur juga semuanya gitu kan. Galaksi, planet yang kita lihat bagus, besar, indah, semua hancur, apalagi diri kita. Sehingga ketika disebutkan Israfil, ya kita selalu ingat ya bahwa semua kita sendiri pun akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan itu maka hidup akan proporsional, akan ingat itu. Jadi kalau lagi mikir nambah-nambah aset, nambah ini, yang dilihatnya butuh nggak? Kemudian manfaatnya apa? Jangka pendek, jangka menengah, jangka panjangnya apa? Bukan cuma jangka saku gitu kan. Diambil, masuk saku, masuk saku, masuk saku. Ya keluar dari situ pemetaannya apa? Ya, rencana pemetaan ibadah gitu kan. Untuk berapa tahun ke depan itu seperti apa? Kalau ada rumah gini manfaatnya apa? Apa jadiin rumah Quran? Ya, untuk tahfidz, apa digunakan untuk A, untuk B, untuk C dan sebagainya. Karena pada akhirnya hancur juga. Ya, kalau Anda simpan barang dibiarkan nggak dipakai hancur juga kan. Dan uniknya sifat dunia itu begitu. Ya, dekat, rendah, hancur, hilang gitu. Jadi Anda rumah silahkan bangun yang mewah-mewah, nggak usah dipakai, simpen aja, hancur. Nggak percaya silahkan, karena itu hukum dunia. Nggak percaya silahkan, ya simpen gelas ini kotor, nggak dipakai kotor.
Karena itu, semua benda-benda yang tercipta, yang Allah kehendaki hadir sekitaran kita, itu memang didesain untuk bisa dimanfaatkan, untuk memunculkan amal dari kita. Jadi itu khidmah untuk kita, membantu melayani kita untuk beraktivitas. Nah, aktivitas itu tinggal dipilih, mau amal soleh, mau amal salah. Di rumah ya rumah begitu aja. Kalau kita gunakan dengan baik jadi amal soleh, gunakan dengan tidak baik jadi amal salah. Konsekuensinya apa? Dicatat oleh malaikat. Ya, maka dari situ kemudian dicatat, hadirkan sebagai laporan. Ya, untuk kita kembali, misinya apa? Semuanya akan hilang. Nah, karena itu kalau ingat-ingat malaikat Israfil jangan kebayang bumi hancur dulu. Ya, aset-aset kita juga nggak akan kepake. Kalau nggak digunakan ya habis gitu kan. Nah, maka ingat untuk amal dan seterusnya. Ya, paling minimal bahwa satu saat kita pun akan kembali. Ya, akan meninggal. Imma aset-aset itu meninggalkan kita duluan, habis, atau kita yang meninggal. Maka kalau ingat malakul maut atau disebutkan Israel, maka selalu semangat untuk meningkatkan amal soleh. Karena boleh jadi setiap saat kita pulang di waktu itu kan, tinggal tunggu giliran, ya kan? Saat kita pulang, waspada, menjauh dari maksiat, karena khawatir begitu melihat wafat, mendengar wafat dan sebagainya. Dan selalu minta pertolongan Allah supaya ditolong, karena itu nggak mudah menjalani kehidupan yang benar. Minta pertolongan Allah kan? Karena itu tiap hari kita katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, bacanya pakai iman ya. Bukan cuma di lisan. Kalau pakai di lisan cuma begitu aja iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tidak. Baca pakai iman. Ya, karena salat itu kan dari apa? Refleksi dari iman kan? Pancaran iman. Karena itu semua perkataan dan perbuatan kita dalam salat, maka gunakan iman kita untuk membimbing itu. Dari sini datang kekhusyuan. Di khusyuk itu kan sumbernya dari jiwa, dari hati. Hati itu dorongan iman dari jiwa takwa. Karena itu kalau kita sholatnya pakai iman ini, ya beda dengan sekedar sholat biasa. Sholat pakai iman dengan pakai lisan beda. Kalau pakai lisan cuma berkata, bertutur. Pakai iman tidak akan didorong. Kita akan pelajari. Nah, iman ini bisa kuat dengan ilmu. Ya, dengan ilmu. Ketika iman disupport oleh ilmu, maka ini akan jadi luar biasa. Untuk itulah kita belajar. Ya, dampak kehusyuan begitu melafadzkan Allahu Akbar. Ya, ilmu menerjemahkan di pikiran kita. Allahu Akbar itu artinya Allah Maha Besar. Ya, jadi pikiran kita itu nggak sibuk dengan memikirkan yang lain. Setan nggak masuk. Ya, kan ada yang lisannya berucap Allahu Akbar, kan? Pikirannya kan kemana-mana. Ya, ada yang mikirin jemuran, mikirin mendung, mikirin cuaca, mikirin handphone belum dibalas, lupa di mana, WA belum diupdate dan sebagainya gitu. Ya, ada kan yang begitu? Ya, kan? Ya. Nggak usah tunjuk orang lain ya. Jangan-jangan juga pelakunya diri sendiri kan? Baik, terus hatinya goyah. Kalau sudah pikiran goyah, hati pasti goyah. Ini yang dimaksudkan Nabi. Ya, ketika sudah bertakbir, ya kemudian setan masuk gitu kan, menggoda. Ya, sampai berkata, udhkur kada, fayaqulu syaitanu, maka setan berkata, udhkur kada, ingat ini, ingat itu. Ya, maka mulai dia lupa apa yang diingat. Ya, hatta la yash'urul musalli kam raka'atan yusalli, sampai ada orang salat enggak ingat berapa rakaat sedang menunaikan salat. Jadi kalau disebutkan kalimat umum sampai ada orang sholat, artinya berpotensi menimpa setiap orang. Termasuk diri kita sendiri, termasuk saya, termasuk siapapun, ada potensi itu. Karena itu butuh khusyuk. Nah, ini supportnya lewat iman. Ya. Nah, dan nanti akan ada kaitan juga dengan ini nih, fungsi kematian dalam sholat. Jadi kalau kita mau sholat tuh ingat menghadirkan kehusyuan. Di antara cara menghadirkan kehusyuan, nanti pas masuk bab sholat kita bahas dan ada korelasi dengan ini. Dengan titik keimanan. Karena akan nyambung terus antara fikih, ibadah, amal soleh dengan urutan awalnya, akidah, iman akan nyambung. Nanti ada petunjuk-petunjuknya. Jadi diantaranya, kenapa Nabi diantaranya mengingatkan kepada jamaah ketika sebelum sholat. Ya, sallu salatan muwadda'. Ya, sholatlah kalian kalau pengen khusyuk, rasakan sebagai sholat terakhir yang kita lakukan. Perpisahan. Kita kan nggak tahu. Ya, mungkin di sholat ini kita berakhir dan sebagainya. Itu gambaran isyarat dari Quran surah kedua, Al-Baqarah, ayat 45 sampai 46. Ya, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Siapa orang khusyuk itu? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Itu orang yang menguatkan pada jiwanya, boleh jadi dia berjumpa dengan Rabbnya dan mungkin pada saat dia akan wafat. Ya, jadi mengingat kematian sebelum sholat juga, menghadirkan mungkin di sholat terakhir itu menambah kehusyuan. Tapi ada ilmunya juga. Ada ilmunya gitu kan? Ya, supaya nanti yang baca ayat surga malah nangis ya, baca ayat neraka malah diam gitu kan. Nah, itu ada ilmunya juga. Ya, dengan cepat kemudian setelah kita mengetahui ini sadar, sampai sini aja sampai 4 nih kalau kita paham, tulisin aja. Ya, misalnya di rumah tuh sampai paham 1 2 3 4. Itu kalau kita tuliskan di pintu-pintu misalnya atau ini urutan sampai ini aja, itu akan menjaga diri kita kalau kita paham ilmunya. Ya, apalagi diberikan nama anak misalnya. Dia kasih nama anak Jibril, Mikail, Israfil dan sebagainya. Ya, ini kalau kita tuliskan ya di rumah.
Terus kita belajar tahu ilmunya ini. Sampai di situ aja, kejaga diri kita. Kejaga, ya. Nah, apalagi kemudian kita teruskan nih, ya, 2 malaikat penjaga dan pencatat, Raqib Atid. Ya, disebut Raqib Atid aja kalau kita paham, tuliskan Raqib Atid. Ya, di buku catatan kita misalnya kan, kita punya catatan nih, tuliskan, "Hei, catatan kamu tidak akan lebih rapi daripada Raqib dan Atid." Kita baru tuliskan Raqib Atid aja kita mengerti, oh ada bisikan jiwa. Jadi kalau kita mendapatkan bisikan kebaikan, cepat siap-siap sholat, cepat begini, zakat cepat keluarin, begini dan sebagainya. Ya, mau berjalan kepada sesuatu itu nggak manfaat. Nah, itu kita kalau mengerti, sudah belajar bab ini, kita tahu, oh malaikat sedang bisikan saya. Ya, Allah sedang bimbing saya lewat itu. Saya akan dicatat gitu. Itu akan menjaga kita. Makanya hafidhin tuh, disebutnya hafidhin, malaikat hafadhah, malaikat penjaga. Jadi cukuplah manusia kalau benar belajar ini aja nih, yang Raqib dengan Atid, itu akan terjaga. Terjaga dari perbuatan maksiat dan selalu tersupport untuk berbuat taat. Ini poinnya. Nah, ini yang saya inginkan teman-teman, dan ini yang kita inginkan, dan ini yang disupportkan oleh Al-Quran, oleh hadis-hadis Nabi SAW. Jadi seperti ini kita belajar. Rukun iman itu baru bisa terlihat ya, dan terasakan kenyamanannya, terlihat bagaimana manfaatnya kalau kita praktekkan dalam kehidupan. Jadi kalau cuma jadi bab hafalan, ya selesai di pembelajaran, ujian tuntas beres gitu. Nah, ini yang kebanyakan terjadi di sistem pembelajaran. Sedangkan Nabi saat mengajarkan ini kan dengan prakteknya. Ya, dengan ujian, dengan macam-macamnya. Makanya 13 tahun bab akidah itu di Mekah. Dan jadinya luar biasa. Begitu jadi, kemanapun, Masya Allah. Jadi apapun tuh. Kan sahabat-sahabat Nabi itu 12.000 orang kan fase Madinah itu. Ada yang jadi panglima, ya, jadi birokrat, diplomat, jadi macam-macam, ya, jadi pebisnis, jadi semua. Dan dahsyatnya ini terjaga gitu. Ya. Nah, kita udah puluhan tahun beriman tuh. Ya, sahabat Nabi kan fase Mekah dari nol kan. Ingat dari nol loh. 13 tahun waktu dibutuhkan. Nah, kita baru lahir udah beriman, dirawat, bahkan dari kecil belajar, menghafal, bahkan hafal rukun iman, rukun Islam, macam-macam. Saya sekarang 37 tahun, itu kan Anda mungkin sudah ada yang 40, 50, 60, atau sama, atau di bawah itu, dan sebagainya. Dia itu udah puluhan tahun. Ya, harusnya kita ada percepatan nih. Karena basicnya sudah ada. Kalau udah ada basic, tinggal tambah ilmu, tinggal kuatin. Hanya perkaranya, tanamkan nggak dengan kuat tuh dalam jiwa kita. Ya, tertanam kuat nggak? Sekarang butuh kita menguatkan. Udah dikuatkan betul tanpa ragu, udah nggak usah ragu. Atau meninggal juga besok lusa, itu kan, kalau sudah tiba waktunya. Gak usah ragu. Islam perintahkan ini sami'na wa ata'na. Begini sami'na wa ata'na. Bismillah. Dan selalu akan memberikan manfaat pada lingkungan. Gak ada di ajaran Islam, tidak ada satupun yang bertentangan dengan aspek kehidupan. Sepanjang itu baik. Gak akan ada bertentangan. Makanya Islam itu dimanapun, itu akan selalu memberikan sebuah warna kebaikan. Dan akan selalu sesuai. Gak ada yang bertentangan. Silahkan cek. Ya, ada larangan korupsi. Islam melarang tuh korupsi. Larangan untuk berzina. Larangan macam-macam. Ya, dan sebagainya gitu. Ya, jadi tenang, nyaman gitu, dan pasti ada kemakmuran. Ya, cuma kitanya harus tambah pede. Nah, pede itu perkaranya iman. Kalau imannya semakin menguat, pede tampil kita. Ya, itu jadi persoalan kan, banyak orang Islam yang tidak pede dengan keislamannya. Yang paling celaka kan yang justru menyoal agamanya sendiri. Itu yang paling bermasalah gitu kan. Ya, orang bodoh yang tidak tahu dirinya bodoh dan ngajak orang lain bodoh. Nah, itu kan golongan kelima. Orang pintar yang tahu dirinya pintar, kan? Orang pintar yang tidak tahu dirinya pintar, orang bodoh yang tahu dirinya bodoh, masih mending bisa belajar. Orang bodoh yang tidak tahu dirinya bodoh, dulu masih 4. Sekarang ada yang kelima, orang bodoh tidak tahu dirinya bodoh dan ngajak orang lain bodoh. Itu kelima. Ah, itu 2 tahun lalu tuh. Ternyata setelah 2 tahun, saya tahu ada yang keenam. Orang bodoh, nggak tahu dirinya bodoh, ngajak orang lain bodoh dan nekat. Itu ternyata ada yang keenam. Ya, selalu ingat ya, pintar itu anugerah, bodoh itu pilihan. Ya. Yuk, kemudian selanjutnya, nah ini dia. Setelah ini selesai, dicatat. Kan kita kemarin sudah berbicara tentang bagaimana seluruh amalan kita dicatat. Ya kan? Ada kitabnya, dipertanggungjawabkan, akan ditunjukkan kepada kita sekecil apapun. Ya, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu kan? Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba dan sebagainya. Nah, semua ini akan berlangsung setelah kehidupan ya dunia kita atau risalah kita sebagai khalifah di bumi selesai. Begitu risalah kita, ya, risalah manusia sebagai khalifah, saya telah terangkan makna khalifah. Ya, yang saling menggantikan, membangun kemakmuran, kesuksesan baik dalam ibadah, muamalah dan sebagainya. Ini selesai, tertuju kepada alam terakhir, ya, yang tidak ada perpindahan lagi. Kalau di dunia kita masih bisa pindah-pindah sini ke sini ke sini, ya dengan syarat-syarat tertentu. Kalau udah ke alam ini sudah puncaknya di situ aja.
Ya, ini puncaknya. Nggak ada alam lagi setelah ini untuk kehidupan kita manusia. Maka ini yang terakhir. Nah, maka disebut hari yaumul akhir. Sifatnya tambah ta, disebut dengan akhirah. Maka di sini puncaknya. Imma mendapatkan rahmat Allah berupa surga, jannah, kan? Jannatun na'im. Ya, atau di sini ada azab, ada ancaman berupa an-nar. Dan kita berlindung kepada Allah dari yang demikian. Ya, maka sebelum sampai ke sini, di alam di sini dihisab, dikumpulkan kita, mahsyar itu dikumpulkan. Ya, mahsyar, ya, husyara, ada surat Al-Hasyr, surat pengumpulan, mahsyar tempat perkumpulan. Ya, karena kita sering bilang tempat luas itu padang, kita bilang padang mahsyar. Jadi kan, ya jadi tempat perkumpulan luas, bukan di Padang, bukan di Sumatera Barat ya. Jadi tempat yang luas untuk dikumpulkan. Nah, di mahsyar di sini. Nah, sebelum tiba ke sini, ya, dikumpulkan untuk dihisab. Masuklah ruang tunggu dulu, waiting list yang memisahkan antara dua alam, ya, alam yang terkait dengan akhirat ke sini dengan alam yang terkait dengan dunia di sini. Ya, dunia. Ini yang pertama, al-ula, ya kan? Yang kita jalani. Ya, kemudian ini puncak akhirnya. Ya, di surah Ad-Duha kan ada walal akhiratu khairul laka minal ula, walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi ini akhirat puncaknya, ini yang pertama yang kita jalani untuk beraktivitas di sini. Nah, sebelum masuk ke akhirah ini nanti ada pembatas. Nah, di antara keduanya yang tidak menyatukan dan tidak terlihat pembatas ini. Jadi nggak ketahuan oleh kita, gitu kan? Nggak kasat mata, ya, nggak kelihatan dengan jelas dan sebagainya gitu. Tapi memisahkan dua ini. Sesuatu yang memisahkan, pemisahnya nggak kelihatan. Ya, dan tidak menyatukan dua hal itu, ya, yang berbeda, itu disebut barzakh namanya. Barzakh. Ya. Bainahuma barzakhul la yabghiyan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Demikian di surah Ar-Rahman yang biasa kita bacakan. Ya, di antara dua arus air itu, kan, ketika keduanya bertemu dari sungai A, sungai B atau dua sumber air bertemu, masuk ke lautan, begitu bertemu, ya itu tidak menyatu, seakan seperti ada pemisah. Dan yang menarik, ikan-ikannya pun punya karakter tersendiri. Ada yang nggak bisa masuk ke sini, di sini aja, balik sini, balik sini. Itu Masya Allah ya, satu ayat itu dibuktikan sekarang secara ilmiah tuh. Ya, ada yang videoin macam-macam gitu. Saya tuh kadang-kadang suka sering kali bertanya gitu, ke dalam jiwa kita memohon kepada Allah, ya Allah, kurang jelas apa lagi nih tanda-tanda kebesaranmu ya. Kurang jelas apa lagi kebenaran risalah Al-Quran. Kan kalau kita cari di kitab manapun nggak ditemukan. Dari mana sih seorang nabi, seorang rasul, ya, yang berkehidupan di tempat yang sangat di lembah gitu kan, sangat tidak muncul pengetahuan, jauh dari peradaban macam-macam kan, terlokalisasi di lingkungan lembah saja, akses pengetahuan itu terbatas sifatnya. Kok bisa mengatakan di lautan itu ya ada dua arus air yang kemudian bertemu, tengah-tengahnya itu nggak bisa menyatukan, ada pembatas yang nggak kelihatan. Dari mana taunya, dari mana sumbernya? Dan itu bukan satu dua gitu kan, tapi banyak hal yang dikisahkan tentang bagaimana Fir'aun ditenggelamkan, tentang bagaimana kejadian di alam rahim, dan semua dibuktikan sekarang, termasuk pembahasan sesakala kemarin. Saya kadang-kadang suka, sering gitu, kalau malam kita merenung, ya Allah, ini manusia kurang apa lagi sih yakin dengan Islam, kurang apa lagi dengan kebenaran Al-Quran, kurang yakin apa lagi, terus yang udah beriman, kurang iman apa lagi, apa nggak bisa takut dan apa nggak bisa merasa terancam dengan kematian, dengan hisab, dengan macam-macam, kok belum yakin juga, belum bisa nangis juga, belum bisa sujud juga, gitu kan, belum bisa khusyuk juga. Itu baru satu ayat tuh, teman-teman sekalian nih. Ya, saya yakin sih, demi Allah saya katakan yakin saya. Kalau orang-orang yang belum beriman, saya selalu katakan belum dengan berharap beriman, kan? Mereka baca aja ayat Quran, tunjukin. Ya, ada satu aja mereka baca, terus lihat gitu fenomena. Dia bandingkan dengan yang lain, kitab-kitab lain dan sebagainya. Pasti demi Allah saya katakan, dia akan menemukan kebenaran. Ya, setelah satu itu baca lagi yang lain, baca lagi yang lain. Tentang Fir'aun, bagaimana Morus Bishol itu menemukan ini dan itu. Tentang sesakala, bagaimana NASA yang membuktikan dan sebagainya. Gitu. Itu demi Allah ini jadi satu ayat yang sangat luar biasa. Karena itu saya katakan pada teman-teman sekalian, ini eranya butuh penyesuaian dalam kita menampilkan dakwah. Setiap kita itu punya potensi, bahkan juga punya satu kewajiban bagi diri kita pribadi untuk berdakwah. Ya, dakwah sesuai dengan porsi masing-masing. Suami kan ke istri dakwah, ke anak-anak dakwah. Dakwah itu kan mengajak kepada kebaikan. Itu bagian dari amal saleh. Maka sekarang digital itu penting untuk penyesuaian dari kita. Alih-alih bikin status yang nggak jelas, ngapain sih di Instagram, di Facebook, di ini. Bikin aja status-status yang betul. Satu ayat hari ini. Ya, Anda bikinkan satu ayat tuh, marajal bahraini yaltaqiyan, itu kan? Bainahuma barzakhul la yabghiyan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Terus video yang di YouTube tuh tayangin. Yang nggak nyambung itu dua arus macam-macam, tampilkan itu kebenaran risalah Islam.
ya tentang sasakala, majukan satu aja surah Al-Haqqah surah 69 itu, ya ayat 13 sampai dengan 14. Begitu Anda tampilkan satu ayat aja, terus munculkan riset dari NASA-nya macam-macamnya gitu, yang telah terbukti kebenarannya. Nah, ini kan sangat luar biasa. Nah, ini di barzakh namanya. Barzakh ini kenapa disebut alam barzakh? Kan alam barzakh kan? Ya kan? Ya, kita nggak nyebut lokasinya kan, tapi nyebutnya alam. Ya, alam itu kan begini. Ya, alamun. Ya kan? Ingat ya, bukan alimun, alamun. Dan ada alamun, ada alamun, ya, seperti ini. Alam itu kan seakar, ya, dengan kata apa? Seakar dengan kata alima, dengan kata alamah. Ya. Ini ain, lam, mim, tuh. Ya kan? Kemudian seakar juga dengan kata alamah. Ya. Alamah itu apa? Tanda. Tanda. Makanya kenapa tempat-tempat kita bernaung dan sebagainya disebut dengan alam. Karena di alam itu Allah meletakkan tanda-tanda yang mendekatkan kita kepadanya, yang mengenalkan kita kepada Allah. Ini yang dimaksudkan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Karena itu ketika Allah merawat semua alam itu, Allah memberikan tanda untuk mendekatkan kita mengenali Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada tanda-tanda kebesaran Allah di lautan, supaya saat ke laut, saat melihat kita ingat sama Allah. Ada tanda kebesaran di udara, di angkasa, di langit dan sebagainya. Begitu kita melihat, kita ingat kan tentang kebesaran Allah, menjadikan kita kembali kepada Allah. Demikian pada diri kita juga sepenuhnya. Ya, yang merawat, yang memperhatikan perhatian, kebutuhan dan sebagainya serta memberikan tanda kebesaran disebut dengan Rabbun dari sifat rububiyah. Ya, karena itu Allah menetapkan semua tanda-tanda kebesaran di semua alam yang Dia ciptakan. Ya, alam kalau kita jamakkan menjadi alamin. Yo. Bukankah tiap hari kita katakan alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ya, ini insya Allah banyak informasi yang kita dapatkan di subuh kali ini ya, dari ilmu yang baik. Nah, ini ada alam. Alamin itu jamak dari kata alam, jam'ul jamak. Ini aja udah jamak, alam manusia udah banyak nih. Ini jamak nih. Alam manusia, alam hewan, alam macam-macam. Di alam ini kita mesti baca alamat nih. Bahkan udah diserap ke dalam bahasa Indonesia alamat. Alamat kan yang mendekatkan kita pada tujuan. Di mana alamat Ustadz Adi Hidayat? Oh, di Kuantum Akhyar, di Bekasi, begini. Begitu tahu alamatnya, cek. Sekarang ada Google Map, ada macam-macam gitu kan. Lebih cepat sampai ke tujuan kan. Allah letakkan tanda-tanda. Ya, dari setiap ciptaannya di semesta ini diberikan nama dengan alam. Ya, alam. Ada alamat di situ, ada tanda yang harus kita baca. Tanda spesifik yang disebut dengan ayat. Jadi dari setiap penciptaan itu ada ayat, ada tanda yang mendekatkan kita kepada Allah. Karena itu Al-Quran kenapa firmannya disebut dengan ayat? Karena setiap kali kita baca, hubungan kita kepada Allah menjadi lebih mendekat. Ya, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Jadi lebih dekat dengan Allah. Nah, semua di alam ini ada tanda, ada ayatnya yang mendekatkan kita pada tujuan kehidupan. Apa? Taqarrub ilallah. Mendekat kepada Allah. Ya, karena itu banyak nanti tersebar di dalam Al-Quran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Ya, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Terus ujungnya la ayat. Ya, Al-Baqarah 164 itu yang di lautan. Di langit dan di bumi, Ali Imran ayat 190. Dan terus ini, puncaknya zikrullah. Nah, jadi cara untuk mendapatkan ini, untuk mengerti ada tanda-tanda kebesaran bahkan pada diri kita sendiri, dengan apa? Dengan ilmu, makanya dari kata alimah. Ini semua berkaitan teman-teman sekalian. Kalau kita belajar bahasa Arab itu, ya karena itulah kita jadi paham. Saya juga, Masya Allah gitu kan. Ya, bukan hanya Al-Quran diturunkan di Arab, karena nabinya lahir di situ gitu kan. Risalahnya universal, tidak ada hikmah juga. Ya, risalahnya universal, semua mencakup ke semua. Nabi lahir di Arab, kita mencintai Nabi Muhammad SAW dan segala sesuatunya. Tapi ternyata di antara hikmah besarnya, Al-Quran turun dengan menggunakan bahasa setempat yang dipahami, ya. Tapi juga kenapa kita bertanya, kenapa dengan menggunakan bahasa Arab? Ternyata di antara hikmahnya bukan sekedar nabinya turun di Arab, jadi wajar bahasanya bahasa Arab, tapi ternyata bahasa Al-Quran, bahasa Arab itu bisa mencakup banyak makna yang tidak tercover, ya, tidak tercakup oleh bahasa-bahasa lainnya. Banyak hal. Anda tahu satu kata aja, itu bisa hafal 12 kosakata. Ya. Alima ya'lamu ilman fahuwa alimun wa dzaka ma'lumun alim. Ya, alim itu orangnya, maklum diketahui. Kemudian terus sampai ulima ya'lamu, sampai 12 kali tasrifan. Belum dicabangin lagi. Belum kalau di otak-atik kalimatnya menggunakan pertukaran qalbul makani. Ya. Nah, ini seperti ini nih. Jadi kalau kita menginginkan tahu tanda-tanda kebesaran Allah di alam, jamaknya alamin, mendapatkan alamat, maka mesti menggunakan ilmu.
ya alima ya'lamu ilman masuk ke sini. Nah, ini juga demikian teman-teman sekalian, alam barzakh, gitu kan? Nah, kalau kita ingin tahu tentang segala yang terkait dengan alam barzakh, pemisah yang nggak tampak oleh pandangan kita, karena ini udah bicara perkara gaib. Ya, gaib itu kan nggak tampak. Kalau sudah nggak tampak, gaib ini perkara iman. Nah, ini dia. Udah, kalau udah perkara iman, ya perkara udah parameter keislaman kita, keyakinan kita, yakin tanpa ragu. Ini ukuran keberagaman kita di sini nih, ya. Yakin tanpa ragu. Ukuran kesolehan, ketaatan ada di sini, ada di iman. Ya. Jadi kalau masih ada yang menyoal, bukan dengan maksud untuk belajar, ya, tapi maksud untuk menyangkal. Nah, itu menandakan kedangkalan iman. Ingat ya, kalau ada yang menyoal, bukan maksud untuk belajar, tapi maksud untuk menyangkal, menunjukkan kedangkalan imannya. Imannya rendah, imannya bermasalah. Ya, nggak benar tuh ada kehidupan di barzah, nggak benar tuh ada siksa atau ini di dalam kubur macam-macam dan sebagainya, ya kan? Tapi bukan maksud untuk belajar, maksudnya untuk menyangkal, hanya untuk menampilkan hawa nafsu. Ini menunjukkan dangkal iman. Jadi kalau sudah bicara-bicara perkara gaib, ini karena gaib, akal nggak bisa nangkap. Karena akal itu hanya menangkap yang diketahui. Lewat ilmu, lewat indera masuk, ditangkap oleh akal. Ya, jadi artinya apa? Artinya akal terbatas. Karena semua yang melekat pada perangkat fisik manusia itu terbatas sifatnya. Pendengaran terbatas, pandangan terbatas, ya kan? Ada yang bisa dilihat, ada yang tidak. Ada yang bisa didengar, ada yang tidak. Kenapa saat pandangan dan pendengaran terbatas, akalnya nggak mau terbatas? Artinya, kalau ada yang nggak bisa ditangkap oleh pandangan kita, kita menggunakan alat bantu. Ya kan? Pakai teropong, jauh lagi teleskop dan sebagainya gitu kan? Nggak bisa ditangkap oleh pendengaran kita, kita gunakan alat bantu. Ada alat bantu dengar. Nggak bisa ditangkap oleh akal kita, ada alat bantu. Namanya iman. Maka iman yang digunakan. Ya, untuk mensupport iman itu nanti ada turunan-turunan. Apa turunan informasinya? Berupa wahyu. Ya. Jadi iman itu nanti ilmunya didapatkan lewat wahyu. Ya. Nanti ada yang berupa langsung, lafaz dan maknanya disampaikan dari Allah langsung kepada Rasulullah lewat malaikat, Jibril misalnya. Ini nanti ada Al-Quran. Ya. Makna yang diberikan pada Rasulullah dipandu oleh malaikat, disampaikan lafaznya oleh Nabi yang disebut dengan hadis. Ya. Diikuti oleh kita disebut dengan sunnah. Penguatnya ke sini. Begitu kita dapatkan referensi dari sini, nanti muncul hikmah. Ini cara konsepsinya ya, konsepsi berpikirnya. Oh, hati-hati. Ini agak rumit, tapi mudah-mudahan Allah berikan bimbingan kepada kita untuk mudah dipahami. Jadi ketika iman itu ingin menangkap sebuah peristiwa yang nggak bisa ditangkap oleh akal, ke sini larinya. Lihat Quran, lihat hadis. Nanti begitu dapat informasi dari sini, Allah turunkan hikmah. Hikmah ini puncak ilmu. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Begitu dapat hikmah, baru dibimbing akal. Ya, akal dibimbing untuk bisa menangkap, oh ini maksudnya. Oh ini jalannya dan sebagainya. Ya. Kadang-kadang dikasih tanda lewat mimpi, kadang dikasih tanda lewat kejadian terjadi, ada yang dikuburin terjadi begini, ada yang dibongkar kuburan kelihatan begini. Akal baru ngerti, tadinya nggak ketangkap. Kok bisa nih puluhan ratusan tahun jasadnya kok tetap sempurna, nggak ada yang luka, nggak ada yang macam-macam. Bahkan kafannya masih bersih, sementara yang lain ada yang rusak, hancur, tulang belulang, dan sebagainya. Ya, akal tuh nggak bisa nangkep, tapi begitu diperlihatkan sebagai tanda, baru menyadari. Hikmah namanya. Oh, ternyata ini ada hadisnya, begini. Oh, ternyata ini ada ayatnya, begini. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur? Apa nggak tahu, kan? Bagaimana ketika kejadian dibangkitkan di alam kubur, ternyata akan bangkit. Akal nggak bisa nangkep tuh, karena belum nyampe ilmunya, belum ada. Ya, kan belum ada pengalaman yang terjadi ya, di kuburan bangkit gini dihisab, ini belum ada, akal nggak bisa nangkap karena akal itu terbatas penangkap hanya apa yang telah sampai lewat informasi, data sampai diolah jadi informasi, jadi pengetahuan baru bisa terekam oleh akal, baru dari situ merespon. Ya, yang nggak dapat itu nggak bisa disimpulkan, ya karena itu nggak bisa menggerakkan logika juga, nggak semua bisa dilogiskan. Kenapa? Karena logika pun bergantung pada sumber pengetahuan. Ya, kenapa anak kecil logikanya belum matang? Karena apa? Karena pengetahuannya belum matang, informasi belum banyak. Ya, dan tidak mendorong pengalaman dia dan tidak melatih. Karena itu semakin banyak pengetahuan, semakin banyak masuk terlatih, akal jadi tajam. Ya, karena itu bahan untuk akal itu pengetahuan. Iqra, baca, tilawah, memahami, riset macam-macam itu untuk mensupport dia berpikir kuat. Nah, ini harusnya yang seperti ini dipahami dengan jelas. Saya tuh kadang-kadang suka nggak paham gitu ya untuk sementara orang. Kalau urusan dunia tajam sekali akalnya. Tapi untuk urusan akhirat dengan logika yang sama, yang sangat sederhana, nggak bisa dipakai. Gitu kan? Dan sebagainya. Jadi ini cara berpikir yang harus kita pahami. Ya. Nah, termasuk
Kalau sudah perkara-perkara iman, apa itu perkara iman diantaranya yang dibahas oleh iman? Gaib, alam gaib. Ini udah sulit bagi akal menangkap. Ya, sulit bagi akal menangkap. Anda mau sampai gimana, mau sampai batuk, sampai bersin, sampai macam-macam, nggak akan bisa nangkap. Gitu. Mau belajar sekuat-kuatnya juga. Nah, ini karena perkara apa? Perkara gaib. Ya. Lalu kenapa Ustadz Allah tidak menjadikan itu dipahami aja untuk menunjukkan kuasa Allah? Bahwa nggak ada semua bisa dikuasai oleh manusia. Kita cuma sedikit, menyadarkan kita sedikit ilmu. Jangan sombong, ya, jangan terlalu merasa paling benar, jangan terlalu merasa paling hebat dan sebagainya. Tidak, ada hal-hal di luar itu yang nggak bisa kita jangkau untuk menunjukkan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah berikan tanda kepada kita, tangkap lewat ini. Nah, karena ini masuk perkara gaib yang nggak kelihatan oleh kasat mata kita seperti apa perkaranya. Taunya hanya fisikal aja, disimpan, dikuburkan dan sebagainya, gitu kan? Nah, setelah itu yang terjadi apa kita nggak tahu. Nah, karena kita tidak tahu perkara ini, setelah kita berusaha beramal, dicatat dan sebagainya, pindah ke alam waiting list ini, alam barzakh pemisah yang memisahkan antara dunia ula dengan akhirat, ya kan? Di situ ada apa? Nah, maka di sini kita penting merujuk ini kembali ke sini konsepsinya yang tadi saya terangkan di awal. Maka sepanjang tidak tertangkap oleh akal, kita ke sini dulu. Lihat di Quran, lihat di hadis, maka nanti datang hikmah membimbing akal kita untuk menyiapkan persiapan terbaik apa untuk menyongsong kehidupan di alam gaib, yaitu di alam barzakh, alam pemisah, alam waiting list. Kita masuk waiting room dulu, listnya ada nih, kita nih, list. Waiting list tuh kita sekarang udah masuk waktu waiting room nanti, ya, ruang tunggu. Ruang tunggunya sekatnya nggak kelihatan. Ya. Di sini karena sudah berakhir kehidupan, napas kembali. Ya, saya tunjukkan prosesnya. Bismillah. Mudah-mudahan dipahami ya. Ya, untuk menuju ke alam pemisah ini, ya kan? Maka kita akan mengalami satu kejadian seperti tinta spidol juga mengalaminya, boleh habis kuota penulisannya. Ini juga sama, Quran surah ketiga Ali Imran ayat 185, ya kan? Kembali ke fungsi yang ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ingat ya, bahasa Qur'annya, ingat bukan kullu ruhin, tapi kullu nafsin. Ya, kullu nafsin, bukan kullu ruhin. Roh itu sumber kehidupan, sudah masuk. Tapi kalau sudah masuk ke dalam tubuh, roh itu juga akan mensupport amalan dengan dua potensi, takwa dan fujur. Jadi, pertama, ini nafas. Ya. Ini roh masuk ke dalam fisik, al-jasad. Ya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharan min salsalin min hama'in masnun fa idza sawaituhu fisik jasad wa nafakhtu fihi min ruhi, roh masuk ke dalam jasad. Ya kan? Begitu roh masuk ke dalam jasad dia berubah menjadi nafas. Ya, karena sudah membawa dua potensi amalan yaitu takwa dan fujur. Yang ini tadi Quran surah 15 ya, ayat 28 sampai 30. Nah, kemudian ini membawa takwa dengan fujur. Quran surah ke-91 ayat 7 sampai 10. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya kan? Karena sudah membawa ini dan sudah saya terangkan berkali-kali, ini support untuk beraktivitas, ya kan? Kalau ini kita teruskan nanti terus takwa yang naik jadi abrar. Ya. Abrar yang kemarin saya jelaskan. Kalau ini yang dikerjakan terus jadi fujar. Ya. Ya kan? Jelas ya? Ini sudah saya terangkan ayatnya di juz 30, juga silahkan temukan suratnya, sudah saya jelaskan. Saya nggak akan sebutkan kembali. Ya, pokoknya ini yang innal abrara lafi na'im, ini innal fujara lafi jahim dan seterusnya. Naik ke atas terus. Nah, ini yang dicatat amalnya setiap waktu oleh malaikat, hafadzah, raqib dengan atid, naik ke atas, berakhir kehidupan. Ya, dicabut nih, masuk tugas yang keempat malaikat malakul maut. Quran surah ke-32, ya kan? Ayat 11. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Datang maut, dicabut. Apa yang dicabut oleh maut itu? Ini nafasnya. Nafas. Quran surah ketiga ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nafsi. Kalau dicabut nafasnya berarti ini ikut nih. Hasil dari pekerjaan kita. Sudah. Begitu ini dicabut, selesai tugas yang ini. Ya, raqib dengan atid. Selesai. Nah, maka ini keluar, tersisa jasad, fisik kita. Dalam keadaan jasad, fisik. Kalau keluar, nah ini sudah ilmunya lain lagi. Gimana roh saat dicabut? Nanti kita masuk ke aspek itu setelah kita menyelesaikan yang pembahasan-pembahasan ini. Ya.
Nah, sekarang tersisa jasad kan, rohnya sudah keluar, jasad pun bagaimana kemudian itu ditetapkan, disimpan seperti apa gambarannya, maka masuk nanti ke bab jenazah, ya kitabul janaiz, bagaimana kemudian sebelumnya ditalkin, diselesaikan, dimandikan, dikafani, disolatkan dan seterusnya, maka ini yang akan nanti disimpan di waiting room. Kita masih waiting list, ya. Waiting room di alam barzah. Nah, disimpan, ditutup sampai tidak nampak lagi jejaknya dalam beraktivitas, nggak kelihatan lagi sudah. Nah, itu disebut dengan kubur namanya, sifatnya. Ya, kata dasarnya qabara, kata kerjanya, verbnya qabara. Qabara. Fi'il mudhari'nya bisa yakburu, bisa yakbiru. Qabara yakbiru, qabara yakburu. Ya, qabara itu menutup sesuatu atau menyembunyikan sesuatu, disembunyikan, menyembunyikan sesuatu sehingga nggak nampak lagi jejaknya. Nggak nampak lagi bekas-bekasnya. Itu dalam bahasa Arab disebut dengan qabara. Keadaannya disebut dengan kubur. Alam barzakh dinamai juga dengan kubur. Ya. Untuk menunjuk kepada jejak fisiknya. Kenapa disebut dengan kubur? Karena di tempat itu kita ditutup, ya, seakan seperti disembunyikan jasadnya dalam bahasa kiasan, ya. Ditutup sehingga nggak nampak lagi jejak-jejak aktivitasnya. Ya, nggak ada jejak kaki lagi, nggak ada jejak pembicaraan lagi, nggak ada jejak aktivitas dan sebagainya. Ya, maka berada di sini, di alam kubur ini. Jelas ya? Maka disebut alam pemisahnya, fungsi pemisahnya disebut dengan barzakh. Ya, keadaan di dalam dengan tempatnya disebut dengan kubur. Nah, ini sudah melekat dalam bahasa kita dan menjadi bahasa Indonesia, kubur. Di mana dikuburkan, kuburannya di mana dan sebagainya. Ya. Nah, jadi kalau disebutkan dengan kubur, itu sebetulnya makna yang disampaikan adalah sudah orang ini sudah selesai kehidupan dunianya, sudah nggak ada nampak jejak aktivitasnya lagi. Ya. Makanya kalau misalnya kita mendengar kata-kata kubur, kuburan, ya, sebenarnya dari bahasa Arab. Makna yang ditangkap bukan sebatas, maaf, orang yang dikubur di situ, artinya sudah selesai, dimakamkan di situ, bukan. Di antara maknanya, betul secara fisikal dia dikubur di situ, dimakamkan di situ. Tapi secara maknawi itu memberikan kesan kepada diri kita, kalau orang sudah begitu artinya hilang jejak aktivitasnya. Selesai urusan dunianya. Gak bisa lagi beramal, gak ada lagi yang lain-lain. Jadi kalau kita ingat kuburan, ya balikan ke diri kita feedbacknya. Suatu saat saya akan selesai. Jejak amal saya selesai. Jejak langkah saya nggak akan ada lagi. Ya. Jadi kenapa disebut alamnya alam kubur, tempatnya dengan kubur atau kuburan dengan bahasa kita, untuk memberikan kesan bahwa di tempat itulah kemudian, ya kan, manusia yang telah wafat ini kemudian disimpan, ditutup, selesai. Dan dalam keadaan itulah dia nggak bisa meninggalkan jejak kehidupan lagi, ya artinya nggak bisa berpijak lagi, beraktivitas lagi dan sebagainya. Selesai semua dengan apa yang telah dia kerjakan saja dan tercatat dalam amalan yang didokumentasikan dengan sempurna oleh Raqib dan Atid. Nah pertanyaannya, saat ditempatkan di kubur ini, apa yang terjadi di dalamnya? Ya kan? Ini, apa yang akan kita ulas? Apa yang terjadi di sini? Ini kan akal belum bisa nangkap. Karena nggak ada referensi satupun yang pernah sampai kepada kita suasana kuburan. Kan belum pernah ada orang yang dikubur benar-benar meninggal, kuburan, terus kasih informasi ke kita sehingga jadi bahan pengetahuan. Pedoman berkehidupan di kuburan misalnya kan. Pedoman menata cahaya di alam kubur. Saya pengen ngambil jurusan kelistrikan buat di alam kubur, nata kalau gelap-gelap banget bisa ini. Saya ngambil jurusan arsitek ya. Arsitek tapi spesialisasi kuburan. Supaya nanti di dalam kubur bisa luasin dikit, tata kelolanya bisa lebih bagus. Nggak ada. Belum ada sampai sekarang. Mana kampus yang menerangkan tentang jurusan kuburan? Nggak ada. Ya arsitektur pekuburan nggak ada. Jurusan penerangan kuburan nggak ada dan sebagainya. Kenapa? Karena akal belum nyampe. Karena itu jangan dipaksain akal menilai sesuatu yang memang nggak nyampe ke sana. Udah tahu terbatas pengen dibahas. Kalau pengen tahu iman dulu Joni. Nih iman, tangkap ke sini baru dapat info. Karena infonya hanya ada di sini. Ya untuk bisa menguatkan akal maka kita cek. Ya. Afala ya'lamu idza bu'athira ma fil qubur? Enggak tahu enggak apa kejadiannya akan terjadi setelah dibangkitkan dari kubur. Keadaan di kubur seperti apa dan sebagainya. Nah, kita baca keterangan yang sampai dari referensi-referensi ya. Kalau kemarin kita banyak sajikan di Al-Qur'an ya, sekarang kita banyak sajikan dalam hadis. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan ayat-ayat dalam Al-Qur'an. Baik, tadi sudah saya sampaikan ayat-ayat, sekarang kita referensikan dengan hadis sehingga lebih luas ya wawasan kita. Dan nanti kita akan menyadari bahwa semua informasi ini Anda hanya akan dapatkan dalam Islam.
Ya, tunjukkan kepada saya pembahasan-pembahasan di kitab manapun yang detil menerangkan tentang kubur dan sebagainya. Nanti kita akan lihat di mana tunjukkan. Ya, jadi dengan itu kita balik bertanya, butuh apa lagi sih pembuktiannya tentang kebenaran Islam gitu? Ya, selanjutnya kita mulai ya. Kita belajar hadis. Ini saya sudah siapkan ada beberapa kitab hadis. Sekarang kita masuk ke Al-Bukhari dulu ya. Ambil ini yang derajat tingkatan paling sahih. Ini saya gunakan ya, kitab Al-Bukhari-nya. Ini yang tanpa syarah. Ya, yang syarah juga saya punya, tapi nggak kita gunakan dulu untuk memudahkan pembahasan. Kita beri contoh, tetap kita beri contoh. Bismillah. Kita ambil yang pakai syarah misalnya. Ini yang Al-Bukhari ada 2 ini. Ini yang syarah Muslimnya Nawawi. Baik. Nah, ini yang syarah singkat nih teman-teman sekalian. Yang ini singkat. Ya, ini 3-4 jilid saja. Ya. Kalau ingin agak panjang, yang paling populer syarahnya yang ini Fathul Bari fi Syarah Sahih Al-Bukhari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya kan? Ini 18 jilid sendiri. Ya. Ini dari 1 jilid ini, penjelasannya 18 jilid, teman-teman. Ini 1 jilid begini nih. Ditulisnya oleh Imam Al-Bukhari 16 tahun. Setiap tulis 1 hadis, salat dulu untuk mendapatkan taufik dari Allah. Salat ditulis di Mekah, selesai di Madinah. Dan beliau menulis ini sebagai hujjah bertemu dengan Rasulullah. Jadi menyiapkan bekal terbaik sebelum kembali kepada Allah dan ingin berjumpa dengan Rasulullah. Bekalnya nulis ini. Nah, sekarang kita bekalnya apa tuh? Ingin berjumpa dengan Rasulullah, bekalnya apa? Beliau bawa bekal ini ya sebagai hujjah untuk berjumpa dengan Rasulullah SAW. Nah, ini ditulis 16 tahun, selesainya di Madinah. Jadi nggak bisa kita 16 hari jadi mufti gitu kan. Ini aja ditulis 16 tahun. Ya, nah, kita belajar. Nah, syarahnya banyak. Ini syarah ditulis sampai 18 jilid. 1 kitab ini 18 jilid untuk penjelasannya. Nah, untuk memudahkan, kita lihat di sini ada Kitabul Janaiz, ya, Kitabul Janaiz yang ke-23 ya. Jadi ada 97 topik di Sahih Al-Bukhari. Ya, mohon izin ya, saya tidak bermaksud mengajari, hanya share apa yang guru kami pernah sampaikan. Mohon izin. Jadi nanti ada kitab hadis itu macam-macam. Ya, di antaranya ada namanya Jami'. Ya, kalau kitab Jami', Al-Jami' itu artinya yang menghimpun secara komprehensif, judulnya masih luas. Masih luas judulnya. Ya, seperti kitab Al-Bukhari ini. Nama klasifikasinya Al-Jami' namanya, kitab Al-Jami'. Ya, kalau kita ingin lebih detail, Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Kan? Kitab ini berisi bab yang luas pembahasannya, ya, yang singkat, yang padat, yang tersambung semua referensinya kepada Rasulullah, berisi kegiatan-kegiatan Nabi dan juga kegiatan hariannya selama 24 jam seperti apa. Dibagi ke 97 topik. Ya, kalau Anda ingin membahas yang spesifik misalnya tentang hadis-hadis terkait dengan masalah fikih, ya, tentang dari mulai wudu, taharah, ke salat, ke zakat dan sebagainya, masalah fikih babnya, maka nyari kitab Sunan namanya. Makanya Anda temukan Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmidzi, itu spesifik fikih. Jadi kitab hadis yang disusun berdasarkan urutan fikih. Ya. Jadi kalau Anda mau baca terkait langsung fikih, kalau mau cepat cari kitab Sunan. Ya, jadi kalau awam berpikirnya begini, oh yang paling sahih Al-Bukhari, itu pikiran awam. Tapi kalau orang punya ilmu nggak begitu. Di kitab Sunan banyak yang sahih. Kalau kita mau tematik yang cepat, cari kitab Sunan. Ya? Kalau Al-Bukhari masih umum. Ya, Muslim masih umum. Kalau ingin mencari siapa periwayatnya, berapa banyak meriwayatkan, cari kitab Musnad. Musnad. Seperti Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Ibu ingin cari Sayyidah Aisyah berapa hadisnya, apa saja hadisnya, saya ingin ikuti, kan? Nah, itu cari ke situ. Nah, di sini di Al-Bukhari itu ada 97 topik. Ya, 97 pembahasan, disebutnya kitab lagi. Di setiap topik ada hadis-hadisnya. Ya, nanti yang pertama kitab Badul Wahyi, kan berapa hadis, Kitabul Iman sekian hadis, Kitabul Ilmi sekian hadis. Sekarang kita ada di topik ke-23 tentang Kitabul Janaiz. Ya, jadi referensinya di Kitabul Janaiz, topik ke-23 di Sahih Al-Bukhari, babnya bab ke-67. Ya, Masya Allah, ulama kita ini Masya Allah. Ya, satu, kalau kita sebut bab, dulu disebutnya kitab. Di kitab ini ada bab lagi, topik ada subtopik lagi, di setiap subtopik ada hadisnya berapa lagi gitu. Ini Masya Allah ya. Ya, babnya tentang al-mayyit yasma'u khafqan ni'al. Ya, mayit mendengar ya suara tapak kaki. Kalau ni'al itu sendal bahasa Arabnya sekarang, telapak kaki, ya alas kaki gitu ya. Bab tentang mayit mendengar tentang suara alas kaki. Nanti kita lihat ya dalamnya. Babul Janaiz. Jelas ya? Yuk kita baca.
Hadisnya nomor 1338, 1338. Catat dulu ya. Sahih Al-Bukhari, Kitabul Janaiz, gitu kan? Nomor hadis 1338. Insya Allah sama ini. Insya Allah ya. Baik, rawinya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Nanti untuk kita buat catatan ya. Untuk di akhir supaya kalau dirangkum itu lebih terukur, nanti referensinya ada. Yuk kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala haddatsana Iyash, haddatsana Abdul A'la, haddatsana Sa'id qala wa qala li Khalifah haddatsana Ibnu Zurai', haddatsana Sa'id an Qatadah an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Yuk kita lihat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Anas bin Malik disampaikan. Nah, ini tradisi kita nih. Kita punya transmisi ya, penyampai riwayat, jadi semua validitasnya teruji. Dan gak ada satupun di muka bumi ini yang menyampaikan ya, tentang ajaran agamanya tersambung kepada Rasulnya dengan riwayat seperti ini. Tunjukkan kepada saya, satu nabi aja di zaman siapa, nyampaikan informasi tersambung dari sipulan sampai ke Nabi Isa. Sipulan sampai ke Nabi Musa. Ya, dan itu hampir semua aktivitasnya. Tunjukkan. Gak akan ditemukan. Ini menunjukkan kebenaran risalah Islam. Yang semua terverifikasi dengan baik gitu ya. Makanya kita punya ilmu dirayah, kita punya ilmu riwayah. Riwayat untuk menguji kualitas matan, informasi. Dirayah untuk menguji kualitas transmisi periwayatannya, siapa yang menyampaikan. Apa yang Nabi sampaikan? Qala al-abdu idza wudi'a fi qabrihi. Seorang hamba itu jika sudah diletakkan jasadnya di dalam kuburnya, ya kan? Wa tuwalliya wa dhahaba ashabuh. Wa tuwalliya wa dhahaba ashabuh. Kan? Kemudian ditinggalkan oleh orang-orang yang telah mengiringinya. Jadi mengiringi, memakamkan, dah selesai, ditinggalkan. Ini tuwalliya di riwayat Al-Bukhari ya. Di riwayat Muslim nanti riwayatnya tawalla. Karena hadis boleh disampaikan dengan makna. Ya. Di hadis Muslim, hadis 2870. Ini ada yang serupa. Jadi ada di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ini di Sahih Muslimnya. Saya bacakan langsung dan saya tunjukkan. Nomor hadisnya 2870 ya. Jadi riwayat yang disampaikan oleh Imam Al-Bukhari didapati juga di riwayat Imam Muslim, nomor hadis 2870. Kita lihat nomor hadis 2870. Kalau nggak salah tentang jannah itu. 2870. Bismillah. Baik, ini temukan. Ya betul. Kitabul Jannah. Kitabul Jannah wa sifatun na'imiha wa ahliha. Ya, bab pembahasan tentang surga dan ciri-ciri ya, ciri-ciri atau tanda-tanda kenikmatannya dan penghuninya. Jadi kita bisa melihat dari sejak berkehidupan di dunia sampai di alam kubur, siapa nih tanda-tanda ahli surga itu. Nah, ini dibahas oleh Imam Muslim. Ya, di kitab yang topik yang ke-51 di Sahih Muslim. Topik ke-51 Sahih Muslim. Nomor hadisnya 2870. 2870. Jadi ahli surga itu udah kelihatan tanda-tandanya sejak di dunia, di alam kubur dan nampak. Nah, nanti digambarkan sifat surganya setelah masuk ke alam kubur. Dari mana taunya? Informasi Nabi. Ini gaib ya. Gaib. Kalau gaib tempatnya iman nangkapnya lewat apa? Al-Quran dengan hadis, baru datang hikmah. Saya bacakan yang hadis Muslim sampai ke redaksi yang serupa dengan Al-Bukhari ya. Nanti kita teruskan lagi yang Al-Bukharinya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala haddatsana Abdun ibnu Humaid, haddatsana Yunus bin Muhammad, haddatsana Syaiban ibnu Abdurrahman an Qatadah, haddatsana Anas ibnu Malik. Qala, yang tadi ya, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, rawi yang sama. Qala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda, sama tadi, idza wudi'a fi qabrihi, jika sudah diletakkan ya di dalam kuburnya, wa tawalla anhu ashabu. Ini yang tadi saya maksudkan. Kalau di Al-Bukhari wa tuwalliya wa dhaba ashabu, di sini wa tawalla anhu ashabu. Sama maknanya. Ya, artinya apa? Artinya ini bedanya hadis dengan Al-Qur'an. Kalau ditanya apa perbedaan hadis dengan Al-Qur'an, ya kan persamaannya sama-sama wahyu, perbedaannya adalah Al-Qur'an lafaz dan maknanya langsung dari Allah. Lafaz dan maknanya langsung dari Allah. Ya. Kalau hadis lafaznya dari Nabi, makna ya petunjuknya itu dari Allah langsung. Jadi maknanya dari Allah, isinya dari Allah, makna disampaikan lewat malaikat. Itu yang disebut di surah An-Najm, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Disampaikan berupa makna, dibimbing, diberikan pedoman-pedoman. Ya. Kalau kita kan itu diilhamkan kan lewat jiwa kita, dibisikkan oleh malaikat. Kerasa enggak kalau di jiwa kita suka ada bimbingan? Catat ini, gitu kan? Ada bahasa diri kita tuh
Ya, kamu kesini hari ini, hati-hati begini, ini sudah gelap ya, cepat begini, begitu. Itu bahasa kita kan? Nah, itu manusia itu diilhamkan. Kalau Nabi diberi wahyu. Nah, sifat wahyu ini ada dua. Ada yang lafadznya langsung dari Allah, disampaikan lewat malaikat, disampaikan lafadznya begini, nggak boleh berubah. Itu Al-Quran. Ada yang maknanya dibimbing maknanya. Nabi keluarkan dengan bahasa Nabi, tapi maknanya dibimbing oleh Allah lewat malaikat, dibimbing, berikan bimbingan. Keluar lafadznya dari Nabi, itu hadis namanya. Jelas ya? Karena itu hadis boleh diriwayatkan dengan makna. Ya, dengan bahasa sahabat boleh. Yang penting maknanya serupa. Ya, lafadznya bisa berbeda. Karena itu kita temukan di satu hadis, kasus yang sama, lafadznya bisa beda. Tapi maknanya sama. Maknanya itu juga gitu. Ya, karena kenapa? Tipikal manusia kalau mendengar sesuatu, ada 3 orang, terus menyampaikan lagi, itu pasti bahasanya beda. Besar kemungkinan nggak akan sama bahasanya. Ya kan? Itulah hikmahnya, sehingga agama nggak susah. Yang Quran sudah jelas, ya berapa ayat jumlahnya dan sebagainya, sehingga mudah untuk dihafalkan. Yang hadis memberikan tafsiran. Tafsir itu kan nggak harus dihafal lafadznya, tapi paham artinya, paham maknanya. Jelas ya? Paham maksudnya. Ini hikmahnya. Karena itu jangan heran kalau menemukan satu kejadian, ya lafadz-lafadz hadisnya bisa beragam. Ada 2, 3, 4, 5 lafadz, tapi maknanya sama. Menunjukkan yang mendengar itu bukan 1, 2 orang. Nah, inilah menunjukkan thiqahnya, terpercayanya dalam Islam informasi itu. Jadi yang didengar dari Nabi nggak 1 orang. Berapa orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang. Walaupun ada yang dengar 1 orang, setelah itu yang menyimaknya banyak lagi. Nah, nanti hadisnya pun istilahnya beda lagi. Ya, kalau semua dari golongan pertama dari Nabi, misalnya jumlahnya banyak, nggak mungkin banyak berbohong. Nggak mungkin sepakat berbohong, karena yang dengar terlalu banyak. Setelah itu didengar oleh banyak orang lagi, itu mutawatir namanya. Ya, kalau nanti yang dengar 1 orang nih, setelah itu banyak, turun status jadi masyhur. Nanti ada hadis ahad dan sebagainya. Ini ilmu ya, di ilmu mustalah hadis. Yang saya ingin sampaikan, hadis di Al-Bukhari dikuatkan juga di hadis Muslim, ya informasinya serupa, yaitu apa? Ya, yaitu tatkala seorang hamba itu, ya, sudah mulai jasadnya disimpan di dalam kuburnya, al-'abdu idza wudi'a fi qabrihi wa tuwliya atau tawalla, ya, wa dhahaba anhu ashabuh, ya, kemudian telah ditinggalkan oleh orang-orang yang mengurusnya di alam kubur. Jadi sudah kemudian dimasukkan ke kubur, dimiringkan, tutup pakai papan, udah selesai semuanya, ya. Nah, udah selesai, doa selesai, ditinggalkan tuh. Nah, jadi begitu ditinggalkan, perhatikan baik-baik. Hatta innahu la yasma'u qara'ani 'alihim. Allahu akbar. Jadi begitu ditinggalkan itu sudah mulai terdengar suara orang-orang yang meninggalkannya. Nah, ini gaib ya, jangan ditangkap oleh akal ya. Ya, nanti tangkapnya oleh iman. Kalau belum yakin nanti pas dikubur tahu sendiri. Kalau pengen tahu cepat ya nanti sesuai ajal dikubur. Meninggal langsung dikubur. Nah, ini dari Nabi. Karena itu kita bahas kenapa Al-Bukhari membahas tentang benarnya Nabi dulu. Supaya kita yakin dengan semua sabda berikutnya. Jadi kalau kita nggak yakin dengan Nabinya akan ragu semua. Yang paling aneh itu katanya yakin dengan Nabi, disampaikan malah ragu. Ini orang aneh nih. Ya, kita jangan ikut-ikutan aneh. Karena kita sudah yakin dengan Nabi Muhammad, ingat, kita sudah beriman, yakin dengan Nabi Muhammad, syahadatnya syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammad Rasulullah. Tangkap oleh iman kita dulu. Yakini dulu tanpa ragu. Nanti begitu sampai ainul yakin, terlihat. Begitu merasakan hakul yakin. Ya. Baik. Kemudian hatta innahu la yasma'u qara'ani 'alihim. Ya, sampai kemudian ya, ketika ditinggalkan itu tinggal terdengar jejak langkah suaranya aja. Tak meninggalkan mereka. Nah, kalau sudah pergi semua itu, ya, kemudian atahu malakan, datanglah 2 malaikat. Nah, ini pembahasan kita nih. Datanglah 2 malaikat. Fa'aqadahu fayaqulani lahu, maka mulai mendudukkan dia. Wah, ini kejadian alam kubur nih, yang kita lihat kan dibaringkan. Jadi Anda nggak usah bertanya, Ustadz, itu kan dibaringkan tuh, ditidurkan, kok bisa didudukkan? Nah, nanti saat masuk alam kubur, alami sendiri masing-masing. Informasi ini kita yakini dulu, kita lihat bagaimana keadaan dan sebagainya. Wallahu a'lam, alam ghaib itu disampaikan sebagai persiapan kita. Karena kita beriman, mukmin, yakin, kita siap-siap dari sekarang. Ya, kalau yang masih nanya, pengen pembuktian ini itu, ya nanti buktikan sendiri masuk ke dalamnya, baru kelihatan setelah tiba waktunya. Ya. Fa'aqadahu, maka didudukan, kemudian keduanya mendudukkan orang itu, jasad itu, ya. Fayaqulani lahu, maka berkata, mulai diinterogasi, mulai ditanya. Ya, malaikat itu bertanya kepadanya, 2 malaikat itu bertanya, "Ma kunta taqulu fi hadzal rajuli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam?" Ya, bagaimana pendapatmu tentang sosok ini? Ya, laki-laki ini itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, pertanyaan tuh pertama disampaikan. Ya, kemudian fayaqulu, maka menjawab hamba itu.
Asyhadu annahu abdullah wa rasuluh. Saya bersaksi bahwa beliau ini adalah hamba Allah dan rasulnya. Ya. Fayuqalu, maka dikatakan kepadanya, unzur ila maq'adika minan nar abdalakallahu bihi maq'adan minal jannah. Allahu akbar. Lihat nih, tempatmu ini di akhirat ini, ya, ada dua kemungkinan nih. Ya, penantian. Tadi yang saya terangkan. Begitu dunia berakhir, waiting room, kita waiting list, masuk waiting room, akhirat kan? Nah, akhirat ini cuma dua seperti saya sampaikan tadi. Imma rahmat, imma azab. Rahmat itu surga, azab itu neraka. Ya, tinggal mana nanti yang ujungnya yang mana? Maka kenapa Imam Muslim menyebut tentang bagaimana surga, nikmatnya, dan gambaran penghuninya. Jadi di alam kubur itu sudah ditampakkan, di tempat kamu ini begini-begini. Ini ada dua kemungkinan kata malaikat. Lihat nih, kemungkinan kamu yang berada di neraka itu, dengan jawaban kamu seperti tadi itu, kemungkinan kamu di neraka itu dihilangkan oleh Allah. Ya. Artinya apa? Bukan di situ tempatmu. Ya. Allah sudah mengganti itu semua, maq'adan minal jannah, dengan satu tempat di surga. Ya, ini memberikan gambaran kepada kita setiap manusia itu tergadai keadaannya, imma surga rahmat Allah, imma neraka azab Allah Subhanahu wa taala. Kan? Tinggal bagaimana kita sendiri berikhtiar untuk mendapatkan rahmat Allah dengan amal soleh kita. Nah, saat masuk alam kubur itu sakarat kan ditempatkan tuh. Masuk alam kubur jelas dikonfirmasi itu. Ya, syahadatnya yang diucapkan tiap hari, tiap waktu, ya. 5 kali kita ucapkan dalam sholat itu, tiap hari kita ucapkan syahadu alla ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kan selalu terbawa nanti. Kan dalam kehidupan juga begitu secara psikologis. Ya, saya gambarkan gini. Ini Imam Al-Ghazali hebat sekali menggambarkan ini. Teman-teman sekalian, orang itu kan kalau tidur akan membawa suasana bangunnya kan? Jadi kalau Anda sebelum tidur, saya sebelum tidur, kan akan tersimpan di memori kita kan? Ya, informasi-informasi, kesan-kesan yang nampak. Nanti saat tidur kan terbawa kan memori itu ke dalam tidur kita. Menjadi mimpi kan? Makanya ada yang menyebut bunga tidur kan? Ya, jadi kesan yang tampak sebelum kita tidur terbawa. Makanya anak-anak tuh kenapa ada yang ngigo, ada yang macam-macam. Adik misalnya berselisih dengan kakaknya macam-macam. Tiba-tiba ketika dia tidur, kakak jangan begini. Kenapa? Karena suasana bangun terbawa dalam tidur. Jelas? Ya, jadi keadaan tidur seseorang akan dipengaruhi dalam keadaan terjaganya dia sebelum tidur. Dan keadaan bangun dia akan terpengaruhi dengan keadaan saat dia setelah tidur. Bukankah Anda kalau bermimpi sesuatu, kemudian Anda bangun dari situ, suasana mimpi terbawa kan dalam suasana bangun tidur? Itu Imam Al-Ghazali menjelaskan sangat indah sekali. Orang-orang di alam kubur, itu gimana bangunnya saat dia di dunia. Aktivitasnya bagaimana, itu kesan yang terbawa ke alam tidurnya, ke alam kuburnya. Jadi kalau masih di dunia alam tidur, kalau masuk alam barzakh, alam kubur. Jadi keadaan kubur itu bergantung sekarang keadaan kita di dunia. Makanya semua ekspresi kita dunia kita akan dibawa saat ke alam kubur kita itu dikonfirmasi oleh malaikat di alam kubur. Nanti keadaan kubur kita akan menentukan keadaan bangun kita dari kubur. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Jadi sebetulnya miniasi kehidupan sampai akhirat, miniaturnya ada sekarang yang kita alami di dunia. Bangun, tidur, bangun lagi. Ya, bangun, tidur, tidur lagi. Habis tidur, bangun lagi. Tidur, bangun lagi, gitu kan? Tapi kan dari bangun ke tidur ke bangun lagi kan suasana yang dibawa keterkaitan satu dengan yang lainnya. Sama. Sekarang kita bangun, tidur di alam kubur gitu kan. Tidurnya pun bukan sembarang tidur, ada suasana yang berbeda. Nanti bangun lagi semua apa yang dialami terbawa seterusnya. Nah, jadi akan ditanya kalau sudah benar jawabannya asyhadu annahu abduhu gitu kan wa rasuluh, aku bersaksi bahwa beliau ini adalah hamba Allah dan rasulnya. Maka ditampakkan nih, potensi kamu yang masuk neraka enggak ada. Masuknya dapat rahmat Allah di surga dengan jawaban tadi. Kemudian Allahu Akbar. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi melanjutkan sallallahu alaihi wasallam, fayarahuma jami'an, kan? Fayarahuma jami'an, maka terlihat semuanya gitu kan? Semua itu tempat kebaikannya, malaikatnya nampak dan sebagainya. Wa ammal kafiru awil munafiq. Sedangkan orang kafir dan orang munafik, hati-hati nih. Sedangkan orang kafir, orang munafik, hati-hati. Fayaqulu, maka ketika ditanya ya oleh malaikat tadi, oleh 2 malaikat, makun tataqulu fi hadzal rajuli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, apa ya menurut pandangan kamu? Ya, siapa orang ini? Ya, siapa orang ini? Apa misinya? Apa risalahnya? Bagaimana pendapatmu tentang orang ini? Maka orang kafir, orang munafik akan menjawab, la adri, enggak tahu. Kuntu aqulu ma yaqulun nasu, aku ikut-ikutan aja, orang kata begitu aku ikut. Ya, jadi cuma di lisannya. Jadi ini menunjukkan hati-hati ya, antara alam kubur, menjelang ke kubur, itu semua saling berkaitan. Jangan dikira mudah mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Banyak orang saat hidup aja susah kok mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Buktinya banyak sekarang. Jutaan, ratusan juta, bahkan mungkin mencapai miliaran. Ada orang yang nggak sanggup mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Saat hidup ada yang nggak sanggup. Ya. Jadi jangan dikira mudah.
Ya kalau ada orang mengatakan begitu mudahnya masuk surga, cuma mengatakan asyhadu alla ilaha illallah masuk surga. Ya coba aja lihat sekarang aja nggak sanggup orang mengatakan itu. Jangankan sebelum meninggal, dalam hidupnya aja nggak sanggup mengucapkan itu. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebab kalau diucapkan ada komitmen, itu kan kalimat komitmen, menuhankan Allah, menepikan yang lain, ya kan? Kemudian dari situ berusaha menyembah Allah sebaik mungkin. Itu komitmen asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi nggak mudah mengucapkan itu. Nah, begitu mengucapkan, dibuktikan. Pembuktian nanti akan mendorong support kalimat itu akan muncul mudah atau sulit saat di akhir kehidupan, saat sakaratul maut. Kan? Begitu sakaratul maut diucapkan, dikonfirmasi lagi di alam kubur. Saat sudah selesai masuk alam kubur ditanya lagi, konfirmasi ulang. Benar nggak? Kan? Nah, orang munafik yang ngaku-ngaku Islam dan sebagainya, tapi perilakunya menjauh dari Islam, bahkan ada yang menyoal Islam, itu kesulitan. Sama jawaban dengan orang kafir, la adri, nggak tahu. Karena nggak pernah nyampe ke jiwanya. Nggak pernah nyampe ke jiwanya. Nah, maka apa yang terjadi? Dia mengatakan la adri, nggak tahu. Aku luma yaqulun nasu. Aku hanya mengatakan yang orang-orang katakan. Orang berkata begitu, saya ikuti begitu. Fayuqalu, maka dikatakan, malaikat itu, dua malaikat berkata kepadanya, la daraita wa la talaita. Kamu ini dikasih kehidupan, nggak pernah tahu, nggak pernah baca, nggak pernah belajar, nggak pernah pahami. Talayatlu itu membaca, memahami dan mengamalkan. Jadi dihardik oleh malaikat, la daraita wa la talaita. Kamu ini nggak ngerti, nggak tahu, ya, karena nggak pernah belajar baca, nggak pernah pahami. Kenapa dikasih kesempatan hidup? 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, bahkan puluhan tahun, 70 tahun, 60 tahun, sampai fisik berubah, ya, menjadi rapuh, letih, rambut mulai memutih, masih nggak ngerti juga. Ini ada anak 6 tahun ngerti la ilaha illallah, kamu 60 tahun nggak ngerti-ngerti, gitu kan? Ini bahasanya gitulah kurang lebih ya. Ya kalau yang nyatanya nanti saat masuk nanti tahu sendiri. Lalu apa yang terjadi kemudian? La daraita wa la talit. Kamu nggak tahu karena kamu nggak pernah mau memahami, nggak pernah mau belajar, nggak pernah mau mengerti. Tsumma yudrabu bimit rakatin min hadidin darbatan baina udhunaihi. A'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillah. Dan tsumma yudrabu bimit rakah, kemudian dipukullah dia dengan palu qadam min hadidin, terbuat dari besi. Ya, dipukul dengan palu qadam terbuat dari besi, darbatan baina udhunaihi, satu pukulan di antara dua telinganya, di dahi, di kening. Pukul, boom, gitu kan? Dia nggak pernah sujud. Yang nggak pernah sujud, yang nggak pernah menghamba kepada Allah, ya kan? Kita kan sujud menghamba di sini nih. Makanya di sini kalau diteliti, ya Allahu Akbar Allah, kenapa orang belum yakin juga dengan Islam ya? Ini kan orang kalau neliti di sini ada titik God spot nih. Dan yang neliti itu awalnya bukan orang Islam juga. Ada titik God spot di sini. Titik ketuhanan, titik penghambaan. Ya, makanya kalau orang-orang itu sujud dan sebagainya, saya ada dokter itu meriset, ketemu dengan saya di salah satu seminar, dia riset tuh. Ya. Bagaimana ketika orang Islam sholat dan sebagainya itu berkumpul. Ya, cahaya-cahaya yang dia MRI itu dia lihat tuh berkumpul terus jadi satu titik. Dan di Islam itu ketika sholat terlihat bagaimana ketenangan, kenyamanan dan sebagainya terkumpul di satu titik nih. Disebutnya God spot dalam titik ilmiah itu. Ya. Itu persis sekali di situ ditentukan apakah ada kesolehan, ketaatan, ada tapak sujudnya atau enggak, gitu kan, dan sebagainya. Tapak sujud itu enggak harus selalu hitam ya di keningnya, ya enggak harus selalu itu. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Ya, sima itu samat. Samat itu bukan tanda fisikal. Boleh jadi bentuknya bisa ada tanda tertentu, hitam dan sebagainya, tapi enggak selalu tanda sujud. Tanda sujud samah itu nampak disampaikan dalam riwayat kata para ulama, pakar tafsir, itu nampak dari ekspresi aura wajah dan sebagainya. Jadi walaupun gak ada tanda hitam, kelihatan auranya bersih, bagus, ada kelembutan, kebaikan, mengajak kepada nilai kebaikan dan sebagainya, macam-macam. Tapi jangan juga saling merendahkan, misalnya ini tanda ini karena bekas jadahnya begini, nggak usah saling mencela, gitu kan? Nah itu kalau orang-orang nggak pernah sholat, nggak pernah sujud, nggak tahu syahadat, dipukul nanti ya di kepalanya ini di sini nih, ya di antara dua telinga itu berarti di sini, pas tengah-tengahnya, boom, gitu ya. Dengan satu palu terbuat dari besi, ya darbatan baina udhunaihi fayalsihu, maka dia berteriak sekencang-kencangnya. Ya, mayit itu berteriak sekencang-kencangnya, sayhatan yasma'uha man yalihi illa thaqalaini. Didengar oleh makhluk-makhluk sekitaran kecuali manusia dan jin. Ya, thaqalaini manusia dan jin. Jadi yang mendengar tertentu, makanya ada hewan-hewan tertentu begitu lewat kuburan lompat, takut ini dan sebagainya. Ya, begitu dikonfirmasi Nabi pernah mengatakan dia pergi takut karena mendengar suara yang sedang disiksa di kuburan ini dan sebagainya. Waliyadzubillah, dan kita berlindung kepada Allah dari yang demikian. Ini perkara iman ya. Di perkara iman butuh keyakinan. Ya, karena itu dibuka bab awalnya dengan meyakini Rasulullah. Yakin nggak Nabi ini Rasul? Benar nggak? Paripurna nggak? Diuji dengan perkara iman untuk menumbuhkan kepada diri kita. Benar nggak membenarkan Rasulullah? Ini perkara iman. Kalau perkara akal banyak. Kalau perkara iman, justru di sini kemantapan iman kita diuji untuk membenarkan risalah Nabi, kan?
Baik, jadi ini teman-teman sekalian. Sekarang pertanyaannya, di sini kan cuma disebutkan 2 malaikat. Siapa 2 malaikat itu? Ya kan? Siapa 2 malaikat ini? Maka di sini kita kembali untuk melihat namanya siapa. Ya, nah, maka di kitab Sunan At-Tirmidzi didapatkan konfirmasi ini, Sunan At-Tirmidzi. Ya, Sunan At-Tirmidzi. Baik, teman-teman sekalian, di Sunan At-Tirmidzi di Kitabul Janaiz. Ya, Kitabul Janaiz. Allahu Akbar. Ini kitabnya. Ya, Sunan At-Tirmidzi ini yang saya punya. Kitabnya Kitabul Janaiz, kemudian bab yang ke-71. Kitabul Janaiz bab 71, hadis nomor 1071, 1071. 1071. Baik, saya bacakan ya. Nah, ini bagian penghujung pembahasan kita. Kan kita belum temukan tuh yang kita hafal dari kecil. Mungkar nakir itu kan. Di mana tuh mungkar nakir? Kan kita belum ketemu. Ini cuma 2 malaikat dan sebagainya. Ayo kita teruskan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma jaa fi adzabil qabri. Bab yang terkait dengan informasi terkait dengan siksa kubur. Oh, kalau ada yang suka bertanya, nggak ada siksa kubur, nggak ada ini dan sebagainya. Dipertanyakan keimanannya tuh. Ini di hadis ada. Ya. Di kuburan cuma tidur, informasinya tidur, nggak ada siksaan. Ya kalau Anda tidur ketemu kuntilanak aja kan siksaan tuh. Ya, Anda tidur ketemu kuntilanak ya, bangunnya telat kan merasa tersiksa dikejar-kejar sampai teriak-teriak. Istri bingung, "Papa kenapa papa nggak bangun-bangun?" Begitu bangun mimpi kuntilanak mah di kubur Anda nggak bangun-bangun. Ya terus Anda mimpi ketemu neraka tuh, nggak bangun-bangun sampai hari kiamat. Siksaan bukan tuh? Pagi siang ditampakkan neraka sampai petang. Ya, Anda nggak bangun-bangun. Nah, itu cara menjawabnya teman-teman sekalian. Kalau dia nggak yakin dengan dalil, kasih jawaban yang demikian. Ya. Baik, qala haddatsana Abu Salamah Yahya bin Khalaf, haddatsana Bishr ibn Mufaddal an Abdurrahman ibn Ishaq an Sa'id ibn Abi Sa'id al-Maqbari an Abi Hurairah. Ini riwayatnya dari sahabat Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhar, semoga Allah meridai kepada beliau, ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perhatikan kalimatnya, idza qubira al-mayyitu, jika satu mayit sudah dikuburkan. Jika mayit sudah dikuburkan, au qala ahadukum, kan? Kemudian atau salah seorang di antara kalian berkata, kan? Atahu malakani. Kemudian au qala, ya, au qala ahadukum atahu malakani. Atau satu di antara kalian kemudian ya kita meninggal, kan? Kemudian sudah dikuburkan selesai, mendatanginya lah kemudian 2 malaikat. 2 malaikat datang. Aswadani azraqani. Allahu Akbar. Aswadani azraqani. Sekarang disebutkan nih sifatnya. Awas, kalau yang tadi kan di Al-Bukhari, di Muslim masih umum kan? Masih umum kan? Digambarkan 2 malaikat datang, mengonfirmasi kalimat syahadat dan sebagainya. Selesai kan? Ini disebutkan sifat malaikatnya. Datang 2 malaikat, aswadani azraqani. 2 malaikat itu hitam kebiru-biruan. Udah kebayang tuh gambarannya. Allahu Akbar. Semoga Allah melindungi kita ya dari segala hal yang terkait dengan keadaan di kubur sehingga didapatkan pada kebaikan-kebaikan. Yuqalu li ahadihima al-munkar wal akhar an-nakir. Ya, satu disebut munkar, yang kedua nakir. Nah, ini yang kita temukan, munkar dan nakir. Ya. Jadi kalau ditanya dari mana taunya malaikat yang penanya di alam kubur disebut munkar dan nakir? Al-munkar wan nakir. Nah, ini ya, munkar dan nakir. Ini di hadis riwayat At-Tirmidzi. Bisa disebut Tirmidzi, bisa disebut Turmudzi. Ya, nama aslinya Imam At-Tirmidzi itu Muhammad namanya. Muhammad, hanya tumbuh berkembang di Tirmidz atau di Turmud sehingga dikenal dengan At-Tirmidzi. Di Sunan At-Tirmidzi nomor hadis 1071. Rawinya sahabat Abu Hurairah. Ya. Idza qubira al-mayyit wa qala ahadukum, jika satu di antara kalian atau mayat sudah dikuburkan, sudah selesai, kan? Atahu malakani, kan? Datang 2 orang malaikat, aswadani, azraqani, ya, yang kehitam-hitaman, kebiru-biruan, ya. Wallahu a'lam seperti apa gambarannya, semoga kita dilindungi dari segala hal yang kita takutkan, kan? Dan Allah berikan ketenangan pada jiwa kita. Yuqalu ahaduhuma, yang satu disebut dengan al-munkar wal akhar an-nakir. Ya, satu disebut dengan munkar, kedua nakir. Jadi 2 malaikat nih. Nah, ini yang menjadikan kita menyebutnya dengan munkar dan nakir. Referensinya di sini.
Ya, dua malaikat tadi. Ya, kita bacakan lagi ya. Fayaqulani, maka keduanya mengonfirmasi, bertanya ya kepada mayit tadi, ma kunta taqulu fi hadzal rajuli? Ya, apa yang kamu katakan terhadap sosok ini? Yaitu Nabi Muhammad SAW. Tadi yang di Al-Bukhari kan, ma kunta taqulu fi hadzal rajuli fayaqulu ma kana yaqulu huwa Abdullah wa rasuluh. Ya, maka ia berkata, ya, sebagaimana ia biasa ucapkan. Nah, fayaqulu ma kana yaqulu, maka ia akan berkata seperti halnya dia ucapkan. Ya. Seperti kebiasaan dia ucapkan. Ini yang saya katakan tadi. Ini Imam Al-Ghazali Masya Allah membaca dengan sangat luar biasa. Artinya beliau memahami gitu kan. Ya, jadi kebiasaan orang itu menentukan jawaban dia di alam kubur. Kata Nabi, orang itu akan bisa menjawab seperti kebiasaan dia mengatakan itu dalam hidupnya, dalam bangunnya. Nah, saya tanya sekarang, kebiasaan kita mengucapkan kalimat syahadat itu di mana? Dalam sholat kan? Ya kan? Kita kan berlatih dalam sholat setiap hari. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ba'da salat kita ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu terbiasa. Ini jangan dikira gampang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini konfirmasi dari Nabi. Orang yang bisa mengucapkan la ilaha illallah dengan mantap itu kalau terbiasa melakukannya. Kapan terbiasa melakukannya? Lewat amal soleh, lewat sholat, lewat zikir, macam-macam. Orang nggak pernah sholat, nggak pernah zikir, jangan dikira mudah mengucapkan la ilaha illallah. Jadi nggak benar kalau mengatakan gampang kau masuk surga ucapkan la ilaha illallah. Nggak benar. Kata Nabi bisa mengucapkan itu kalau biasa latihan lewat amal soleh. Gak bisa setiap orang bisa mengucapkan itu. Jelas ya? Maka fayaqulu makana yaqulu ya, fayaqulu makana yaqulu, maka dia mengatakan apa yang biasa dia katakan kan, huwa Abdullah wa rasuluh, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Keluar lengkapnya tadi, versi lengkapnya. Ya, maka dia berkata, ya kan? Apa yang dia katakan, huwa, sosok itu adalah Abdullah wa rasuluh. Beliau adalah hamba Allah dan rasulnya. Lalu bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasuluh, ya Rasulullah. Aku bersaksi bahwa ya tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hamba Allah dan rasulnya. Ya, maka apa yang terjadi baginya? Fayaqulani qad kunna na'lamu annaka taqulu hadza. Allahu akbar. Kami pun sudah tahu. Ya, kamu biasa mengatakan ini. Kunna itu kami sudah tahu sebelumnya. Ya, di malaikat itu udah tahu, udah paham, udah dapat info, udah mengerti, kan? Kan ada konfirmasi itu benar apa enggak. Ya, jadi kalau udah biasa, malaikat udah paham kalau yang bisa mengucapkan ini pasti sebelumnya juga udah latihan, udah beramal, udah bagus gitu. Malaikat tuh udah ngerti. Ya, kalau nggak bisa mengucapkan, udah paham nih pasti nggak pernah sujud nih, makanya dipukul keningnya tuh yang nggak pernah sujud. Kan sujud itu nama lain dari sholat. Ya, warkai wasjudi ma'rakiin, gitu kan? Wa aqimus sholata wa atuz zakata, gitu kan? Kemudian di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 43. Ya, ruku itu disebut dengan bagian dari sholat. Sujud disebut juga dengan bagian dari sholat. Ya, di surah Ali Imran ketika merintahkan kepada Maryam, ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar-raki'in. Sujud dan ruku' lah. Jadi sujud nama lain dari sholat. Ruku' nama lain dari sholat. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar-raki'in. Ruku' bagian dari sholat yang Al-Baqarah ayat 43. Di surah Ali Imran ketika mengkhitab Maryam juga demikian. Jadi orang yang nggak pernah sujud itu kan puncak penghambaan. Kata Nabi, innama aqrabal 'abdi min rabbih wa huwa sajidun. Keadaan terdekat antara hamba dengan Rabbnya, dengan Allah saat sujud. Fa aktsiru doa, maka banyak-banyak berdoa saat sujud. Nah, ini orang enggak pernah sujud. Ya, sedangkan sujud nama lain dari salat. Di salat itu baca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Orang enggak pernah salat, enggak pernah berlatih syahadat, enggak pernah praktekkan, sulit dia mengucapkan itu. Di alam kubur enggak kenal dia dengan Nabi, ditampakkan enggak kenal, enggak mau bersyahadat, maka dipukul kemudian bagian keningnya. Adapun yang bisa mengucapkan itu, maka apa yang terjadi? Kata malaikat, dua malaikat itu qad kunna na'lamu annaka taqulu hadza. Ya, kami mengonfirmasi kamu terbiasa mengucapkan ini, kata malaikat itu. Tsumma yufsahu lahu fi qabrihi 70 dhira'an fi 70. Allahu akbar. Setelah dia bisa menjawab itu, ya kalau yang tadi di Al-Bukhari kan ditempatkan tempatnya di surga, ditempatkan. Jadi kebiasaan amal kita. Ahli puasa ditempatkan babur rayyan, kan? Ahli tahajud tempatkan babut tahajud. Ya, kalau semakin soleh, semakin tinggi, ada yang saat sakaratul maut tampakkan surganya. Seperti Sayyidah Asiyah. Ya, Sayyidah Asiyah itu yang istrinya Fir'aun, laknatullah alaih, gitu kan? Sayyidah Asiyah itu kan saat di dalam di tiangnya, saat diikat itu dijemur, ditampakkan surganya karena dia minta. Ya, Rabbi ibnili baitan fil jannati wa najjini min fir'auna wa amalihi, gitu kan? Ya Allah, gitu kan? Mohon bangunkan aku satu rumah di surga. Ditampakkan surganya dari bentuk mutiara dan sebagainya. Ketawa. Firaun komen, ini mau disiksa kok ketawa katanya kan. Begitu mau disiksa, diselamatkan karena minta wa najjini min fir'auna, selamatkan aku dari Firaun dan perbuatan dari siksaannya. Jadi sebelum disiksa itu sudah diselamatkan oleh Allah.
Ya, sehingga masya Allah, alhamdulillah itu ditampakkan. Ada yang saat sakaratul maut tanpa, ada yang di alam kubur ditampakkan, bergantung amalan kita. Wa qul i'malu ya fasayarallahu amalakum. Silakan, kata Allah, banyak beramal aja. Nanti Allah akan melihat amal kita, ya, kemudian ditampakkan kepada kita hasilnya. Lalu diluaskan kuburnya. Ya, diluaskan kuburnya. Tsumma yufsahu lahu fi qabri 70 dzira'an fi 70. Kemudian diluaskan kuburnya untuk menikmati 70 kali 70 hasta. Satu hasta itu segini nih. Ya, kali 70 kali 70 lagi. Masya Allah, buat sendirian. Jadi nggak usah jadi arsitek alam kubur untuk menata luasnya lapangnya alam kubur. Nanti lapang sendiri dengan amalan kita. Jadi kalau kita beramalnya bagus, langsung dilapangkan di alam kubur. 70 kali 70 hasta, buat sendirian, nunggu. Ya. Setelah itu apa yang terjadi? Ya, belum selesai ini teman-teman. Tsumma yunawwaru lahu fihi, tsumma yuqalu lahu nam. Allahu Akbar. Ya, setelah itu diberikan penerangan. Diberikan penerangan. Nah, ini informasi dari hadis semua nih. Diluaskan, dikasih penerangan. Ya, enak, nyaman, tenang, dan sebagainya. Tsumma yuqalu lahu nam. Lalu dikatakan kepadanya, ya, malaikat itu berkata, udah istirahat aja dulu. Tidur aja dulu sekarang. Istirahat dulu. Ya, Masya Allah. Ya, disuruh istirahat, ditampakkan surganya, nikmat semua, tempatnya luas, tempatnya lebar. Ya. Kemudian, fayaqulu arji' ila ahli fa akhbirhum. Allahu Akbar. Ya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Fayaqulu arji'u ila ahli. Ya. Fa akhbirhum. Maka mayat itu berkata, aku bisa enggak pulang dulu? Aku ingin kabari keluargaku. Ya. Ini mengonfirmasi hadis ini Quran surah ketiga. Coba lihat Quran surah ketiga Ali Imran. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 169 sampai 171. Sudah buka mushafnya. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullah. Ada? Farihina bima atahumullah min fadlihi wa yastabshiruna bil ladzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ada ayatnya? Jangan kalian duga orang-orang yang wafat itu setelah dia berusaha beramal di jalan Allah. Ada yang berjuang dengan ilmu, dengan tenaga, dengan hartanya, dengan kedudukannya. Dia niatkan karena Allah. Wafat fi sabilillah. Jangan dikira wafat begitu saja, tapi diberikan kehidupan yang sangat lebih daripada layak di alam kuburnya. Diberikan kenikmatan-kenikmatan sampai dia sangat gembira dengan keutamaan yang diberikan kepadanya. Wa yastabshiruna bil ladzina lam yalhaqu bihim min khalfihim. Sampai dia merasa ingin memberikan kabar gembira itu kepada orang-orang yang belum meninggal dari kalangan keluarganya. Dia ingin mengatakan, jangan banyak meratap, jangan sedih, cepat siap-siap beramal. Aku lebih nikmat di sini. Kalau bisa cepat nyusul ke sini. Di sini lebih enak dibandingkan dengan tempat yang kamu tinggali sekarang. Ya. Tapi ingat, ada istibsyar, ada basyara. Itu beda. Kalau istabsyara artinya keinginan melakukan sesuatu namun belum tentu bisa mewujudkannya. Jelas ya? Tapi kalau basyara itu bisa langsung mengerjakan. Jadi orangnya ada, orangnya hidup, objeknya hidup, itu basyara. Bandingkan dengan Al-Baqarah ayat 25. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihat. Quran surah 2 ayat 25. Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah, Muhammad SAW berikan kabar gembira ya kepada orang-orang beriman dan mau beramal saleh. Nabi Muhammadnya masih hidup, objeknya masih hidup. Jadi langsung disampaikan oleh Nabi Muhammad, siapa yang pengen masuk surga, pengen dapat rahmat Allah, kerjakan ini. Ada. Tapi kalau istabsyara, redaksi ini di ayat Al-Quran menggunakan istabsyara. Wa yastabsyiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim. Kan? Nah, dan mereka berkeinginan memberikan kabar gembira itu kepada keluarganya. Cuman nggak bisa. Karena udah beda alam, beda dimensi, nggak ketemu. Kan tadi kita di waiting room. Nggak bisa masuk gitu kan. Ya, ke satu sisi nggak bisa, kembali juga nggak mungkin. Ya, makanya ada orang-orang yang setelah tahu ditampakkan, temannya tahu dapat itu, dia bermohon, fa asaddaqa wa akum minas sholihin, ya Allah balikin sebentar aja aku akan beramal saleh. Sebentar aja ya Allah. Maka saya mohon teman-teman sekalian, ayo doakan saya ya, doakan saya juga, kita saling mendoakan semoga Allah berikan kekuatan mumpung masih hidup kita ya untuk bisa beramal, Masya Allah. Ya. Ini arji'u ila ahli fa akhbiruhum. Ya. Aku mau pulang, ya, mau kembali dulu ke keluarga aku. Aku pengen ngasih tahu, kalau bisa beramal. Cuman nggak mampu, nggak bisa gitu kan. Maka diperintahkan oleh malaikat, fayaqulani nam kanaumatil arusil ladzi la yuqidhuhu illa ahabbu ahli ilaihi. Allahu akbar. Kamu tidur aja
Seperti tidurnya pengantin yang nggak akan terbangunkan kecuali oleh yang paling mencintainya, baru dia bangun. Ya, maka ini menggambarkan suasana kenikmatan di alam kubur dikasih sedemikian rupa. Maksudnya apa? Sampai nanti Allah tetapkan hari kebangkitan tiba baru bangkit, bangun. Jadi kubur itu tempat istirahat aja. Ya, Masya Allah diapresiasi tinggi. Udah kamu udah lelah. Kamu di dunia tawakan am tawak. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Kamu udah berusaha sebaik-baiknya, ya. Udah luar biasa lelah kamu. Sekarang lelah kamu istirahat aja. Karena udah nanti ada kebangkitan, tegang lagi macam-macam. Udah jangan sibuk lagi, udah nggak ada amal lagi, selesai kamu. Nggak ada jejak lagi. Makanya disebut alamnya kubur karena nggak ada jejak amal lagi setelah itu. Udah diam aja di sini istirahat. Istirahat sampai kebangkitan tiba dan sebagainya. Kecuali nanti yang Allah kehendaki karena hikmah-hikmah tertentu, hal-hal tertentu. Ya. Misalnya dia bermohon kepada Allah, kan? Terus kitanya sering mendoakan juga, terus ngirim kebaikan-kebaikan, kan? Ya dengan doa-doa, dengan amal soleh, dengan sedekah, itu ada yang diperkenankan, melihat dalam mimpi, kan? Ngasih isyarat, senyum, bahagia, macam-macam, ada yang demikian dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Itu babnya tersendiri. Nanti begitu masuk bab itu kita terangkan sehingga paham dengan ilmunya. Ya, bagian terakhirnya. Hatta yab'athahu Allahu min madji'ihi dzalika, ya, min madji'ihi dzalika, sampai Allah membangkitkan dari tempat beristirahatnya itu. Wa in kana munafiqan qala sami'tu an-nasa yaqulu faqultu mithlahu la adri. Tapi kalau orang munafik, ya, orang munafik diminta untuk bersyahadat mengenali Rasulullah, dia nggak bisa. Tadi kayak di Al-Bukhari, dia berkata, ya, sami'tu an-nasa yaqulun, saya dengar manusia banyak bicara, orang-orang banyak menyampaikan begitu. Ya, faqultu mithlahu la adri. Maka saya pun ya menyampaikan seperti itu aja. Saya nggak tahu sosok ini siapa, ya kan? Saya nggak tahu harus mengatakan apa, ya. Fayaqulani qad kunna na'lamu annaka taqulu dzalika. Maka malaikat pun mengonfirmasi, kami juga tahu kebiasaan kamu pasti nggak pernah kebiasaan begitu. Kamu nggak pernah ibadah, nggak pernah ucapkan itu, nggak kenal dengan siapa sosok ini. Ya, fayuqalu lil ardi iltami'i alaihi fataltaimu alaihi fatahtalifu fiha adla'uhu fala yazalu fiha mu'adzaban hatta yab'athahu Allahu min madja'ihi dzalika. Allahu akbar. Maka kalau tadi di Al-Bukhari dipukul dulu tuh. Dipukul, ya, pakai palu besi tadi udah dipukul, maka malaikat itu dikonfirmasi di At-Tirmidzi, setelah itu belum selesai, udah dipukul, diperintahkan kepada tanah, himpit tuh sampai hancur. Maka hancurlah kemudian tulang belulangnya, habis semuanya, ya, dan terus begitu, terus tuh kan. Ya, terus begitu dihancurkan sampai kemudian tiba hari kiamat. Jadi tiap waktu begitu aja. Ya, tiap waktu begitu, dihimpit, hancurkan, pukul, himpit, hancurkan, selesai gitu kan. Dan demikian. Jadi kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala akan keadaan-keadaan di alam kubur karena ini perkaranya gaib dan belum ada riset pengetahuan dan tidak mungkin ada juga sehingga bisa ditangkap oleh akal, maka nggak usah menyoal dengan akal. Ya, kalau ada orang menyoal akal dengan alam kubur, ini menunjukkan dua hal. Satu, imannya dangkal. Kedua, ilmunya juga nggak ada. Ya, ini sebetulnya orang bodoh kalau menyoal seperti itu, jangan terlalu jangan terlalu banyak dalil kalau menyampaikan. Jadi kalau orang nggak yakin, jangan pakai dalil. Karena dalil itu masuknya ke iman. Iman itu urusan keyakinan. Ya, disampaikan, dakwahi, doakan, sudah selesai. Kan? Dan satu kali mudah-mudahan kita berharap Allah memberikan petunjuk. Kalau kita bagi orang beriman, sudah kita yakini, kita pahami. Jadi apa isi dari pembicaraan kita dan ta'lim kita di kesempatan subuh kali ini, bahwa satu saat kehidupan kita akan berakhir. Dan Allah sudah tampakkan. Ya, ada yang duluan, sudah kelihatan, dikuburkan, banyak orang mengiringi. Kita tinggal bertanya, besok saya meninggal, siapa yang mandikan, siapa yang nyolatkan, siapa yang ngantarkan ke alam kubur. Kan ini konfirmasi semua di hadis. Bisa nggak Anda tunjukkan referensi buku mana, kitab mana yang menunjukkan kepada kita, lengkap detil, dari mulai meninggal itu seperti apa, caranya bagaimana, ada yang halus, ada yang senyum, ada yang begini, ada yang kasar, ada yang takut. Tunjukkan kepada si kitab mana. Setelah itu selesai, lengkap. Cara memandikannya, mengafaninya, menyolatkannya di alam kubur sampai mengiringi. Tunjukkan kepada si kitab mana yang menyampaikan bimbingan sampai mengiringi. Sampai selesai dikuburkan. Sampai selesai itu pun, itu diberikan petunjuk. Kalau Anda yakin pada awalnya, kenapa nggak yakin pada tengah dan akhirnya? Ya. Makanya bahasa Al-Quran, kenapa Anda yakin sebagian-sebagian? Ya, yu'minu bi ba'din wa yakfuru bi ba'd. Ya, dia itu beriman pada satu hal tapi kufur pada yang lainnya. Jadi kalau kita sudah ngelihat ini benar dari awal sampai akhirnya, tentunya kebenaran itu semuanya kita yakini, jangan setengah-setengah kita ambil. Nah, ini ada perkara-perkara yang disampaikan lewat akal karena fisikal, setelah itu ujian keimanan kita. Ini kalau kamu yakin yang awalnya, ini kan kitab yang sama,
Quran yang sama, petunjuk yang sama, menyampaikan berita. Kenapa sebagian kamu yakini, sebagian tidak? Karena saya belum mengalami. Masa kamu mau yakin dulu setelah kamu mengalami? Kalau sudah mengalami bukan yakin namanya. Itu ilmu namanya. Yakin itu ada sesuatu yang belum tampak lewat mata, lewat indera, kan? Lewat ilmu kita yakini lewat iman kita. Nah, keimanan kita mengatakan lewat petunjuk yang kita baca dari Al-Quran, dari hadis-hadis Nabi SAW, bahwa setelah meninggal, kita masuk ke waiting room, disebut dengan barzakh, pemisah antara dunia dengan akhirat. Di dalamnya kemudian dikubur, ya, artinya hilang semua jejak kehidupan kita, nggak muncul lagi ke dunia, nggak beraktivitas lagi dan sebagainya. Di situ kemudian dikonfirmasi oleh 2 malaikat yang bertugas. Siapa malaikat itu? Munkar dan Nakir. Dikonfirmasi di At-Tirmidzi nomor hadis 1071. Jadi kalau kita mendengar kata munkar, nakir, jangan sambil senyum. Ya, Munkar, Nakir, Rakib, Atid, Malik, Ridwan, senyum. Ingat ke hadis ini. Munkar, Nakir tuh ancaman di kening ini nih. Jadi kalau nggak sujud, tuh batu deh, palu tuh, palu besi tuh, awas tuh. Nih, kening ini nih. Ya. Jadi anak-anak kita tuh kalau lagi latihan sholat, ya dari kecil diceritakan, ya malaikat diceritakan. Nah, Bapak kenapa nggak sujud ini? Nanti, gambar palu ini nih, besi tuh, lihat tuh, pok. Nah, kalau nggak sholat nanti dipukul malaikat di sini. Malaikat siapa? Munkar Nakir. Gimana? Malaikat nanti akan muncul kalau amalnya bagus. Amal bagus, sudah sholatnya rajin, selesai kita menghadap Allah baru muncul. Kalau sekarang nggak beramal, nanti berbahaya setelah meninggal. Nah, ya, jika anak-anak dengan diri kita dan diingatkan itu semua, ya. Dan kita berharap semoga Allah lapangkan kubur kita, terangi kubur kita, kubur orang tua kita, kerabat-kerabat kita, dan orang-orang yang telah mendahului kita. Dan semoga Allah memberikan inspirasi kebaikan dari amal-amal soleh mereka. Dan semoga Allah juga melembutkan hati para pelaku maksiat untuk bertobat, melembutkan saudara-saudari kita, sebangsa setanah air, ataupun siapa yang berkehidupan yang belum beriman. Ya, semoga Allah menguatkan mereka. Kita mencintai mereka karena Allah. Semoga Allah memberikan kekuatan hidayah. Semoga mereka mau bersyahadat sebelum wafat. Tidak ada paksaan dalam berislam. Semua dapat memilih sesuai apa yang dia yakini. Tapi pada akhirnya kita karena sayang kita mendoakan. Ya, kita nggak pernah paksa orang siapapun. Ya, innama anta mudzakir lasta 'alaihim bimusaitir. Allah menegaskan kepada Rasulullah, kamu pengingat aja, bukan pemaksa orang. Kita ingatkan, alhamdulillah kalau ingin kembali. Ya, tapi kita juga bersedih kalau kemudian tiba-tiba memilih jalan yang ingin dipilih. Kita sudah berusaha, berikhtiar, kita mendoakan juga, dan mudah-mudahan ringan hisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, selesai pembahasan kita. Kalau saya tanya siapa malaikat yang bertugas di alam kubur, ya, maka Anda bisa jawab namanya Munkar dan Nakir. Dari mana referensinya? At-Tirmidzi nomor hadis 1071, kan? Siapa periwayatnya? Sahabat Abu Hurairah. Apa yang terjadi di alam kubur berdasarkan informasi dari tadi sampaikan. Lalu apa feedbacknya kepada kita yang masih hidup saat ini untuk menyiapkan kehidupan alam kubur kita, ya. Jadi nggak usah cari kampus, ya, jurusan alam kubur, fakultas alam kubur, jurusan penerangan misalnya kan, atau jurusan arsitektur perluasan. Ya, percuma saja kalau amal kita tidak maksimal kemudian menyiapkannya. Saya kira itu teman-teman sekalian, hadisnya sudah ditampakkan, Qurannya sudah dibuka, kemudian kisahnya juga sudah diteruskan, dan semua itu karena kasih sayang Allah kepada kita diinfokan sebelum kita meninggal. Saya tidak tahu ya, banyak orang kan juga yang beraktivitas, tapi kan Anda yang terhubung lewat saluran ta'lim ini. Ya, artinya kita terpilih kan oleh Allah untuk mendengar informasi ini, untuk belajar. Ya, kalau sudah kita dipilih, Allah memilih, Allah berkasih sayang, kita diberi kesempatan, harusnya kita merespon itu dengan menyiapkan amal soleh kita. Sekira itu untuk pertemuan hari ini teman-teman sekalian. Saya mohon untuk semuanya supaya kita mencoba saling mendoakan sehingga menguatkan jiwa kita untuk beramal. Itu yang pertama. Yang kedua, kita konsisten ya, istiqamah dengan kebaikan. Kemudian saling mengingatkan, saling belajar lagi dan serius dalam pelajaran. Maafkan saya kalau ada yang tidak tepat atau salah, mohon ditinggalkan, dikoreksi sehingga saya bisa perbaiki. Maafkan saya sekali lagi, mohon titip doa agar Allah berkenan mengampuni dosa saya dan keluarga, kedua orang tua. Begitu pula doa kami terbaik untuk Anda semua. Semoga Allah berkenan menerima. Dan satu hal yang paling saya mohonkan pada teman-teman, mohon dalam sujud mintakan agar Allah berkenan mengikhlaskan ya semua amal-amal yang kami kerjakan sehingga bisa berdakwah dengan ikhlas dan mengampuni dosa-dosa. Demikian, Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma arzuqna nuraka ya arhamar rahimin. Nawwir hayatana hayatan thayyibah bi nurika ya rabbal alamin wa bi nuril qur'anil karim wa bi nuri sunnati nabiyyikal karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir hayatana hayatan thayyibah wa akhir hayatina ya Allah husnal khatimah wa nawwir quburana ya Allah wasi' quburana ya arhamar rahimin wa quburil muslimin wal muslimat mu'minin wal mu'minat alladzi sabaquna ya arhamar rahimin bil iman wal amali salih wa alhiqna ma'ahum fi jannati
jannatika an-na'im alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa wa khasatan ma'a rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.